Bab 1461, A Test of Strength. Saat dia berbicara, dia telah tiba di pintu masuk jalur. Dia melompat-lompat di tempat yang sama seolah-olah dia sedang melakukan pemanasan untuk ujian. Tang Wulin tiba-tiba merasakan fluktuasi energi pada transformasi tubuh Lan Fauzi tepat pada saat itu. Itu berbeda dibandingkan dengan biasa-biasa saja sebelumnya. Saat ini, Tang Wulin merasa seolah-olah sebuah bom telah dinyalakan di tubuhnya. Kekuatan jiwanya meningkat dengan cara yang eksplosif. Selain itu berlangsung lebih dari sesaat saat auranya melonjak terus-menerus. Kemampuan macam apa itu? Sepertinya itu lebih dari sekedar kekuatan jiwanya. Mulai, begitu suara elektronik mengumumkan dimulainya tes, Lan Fauzi pindah. Roda lampu tiba-tiba muncul di belakangnya sementara cincin jiwanya tidak muncul sama sekali. Roda cahaya tampak berwarna biru muda dengan rune aneh yang mengambang di dalamnya. Auranya berubah harmonis seketika. Dalam sekejap, dia melayang keluar seperti kepulan asap. Kecepatannya tidak terlalu cepat saat dia mulai mengubah saat dia berlari keluar. Sepertinya dia mencoba mengecoh musuh. Tubuhnya lentur seperti awan sementara siluetnya terus berubah. Pada saat berikutnya, dia sudah berada di ujung jalan. Tang Wulin merasakan bahwa tubuhnya ditemani oleh 3 bayangan cahaya yang merupakan kekuatan spiritual terkuatnya. Lan Fauzi jauh lebih kuat dari orang di hadapannya. Lan Fauzi tetap kesal. Dia menginjakkan kakinya ke tanah ketika dia tiba di sisi yang berlawanan. Dia berbalik untuk melihat jalan setapak. Dia berteriak dengan marah, ini terlalu sulit. Dia tidak segera pergi tetapi berdiri di ujung lain menatap Tang Wulin. Dia ingin melihat bagaimana Tang Wulin melewati jalur itu. Seperti yang dilihat Lan Fauzi, skor akhirnya adalah 9 poin setelah disentuh 3 kali. Karenanya, kenalan barunya ini tidak mungkin lebih kuat darinya. Meski kecepatan bukanlah keahliannya, dia merasa percaya diri dengan manuver tubuhnya. Sementara itu, bocah yang dinyatakan mendapat 10 poin di babak pertama ini tidak menunjukkan kartu elektroniknya kepada Lan Fauzi. Lan Fauzi mengira dia akan bisa mengetahuinya dengan menilai kecepatan dan keterampilan menghindarnya. Lan Fauzi ingin melihat bagaimana Tang Wulin akan lulus ujian sebagai sesama pesaing di Just for a Spouse Festival. Tang Wulin berjalan ke pintu masuk jalur dan melirik Lan Fauzi yang berdiri di seberang. Bibirnya melengkung membentuk seringai. Mulai, suara elektronik terdengar. Lan Fauzi menyaksikan cahaya ungu biru yang menusuk tiba-tiba menyinari tubuh Tang Wulin. Saat cahaya muncul, Tang Wulin sudah melesat ke ujung jalan. Seluruh proses itu ajaib. Lan Fauzi hanya mendengar suara mendesing di udara sebelum Tang Wulin muncul di sisinya. Kecepatan tidak memperhitungkan apapun dalam pengujian. Untuk menentukan kelincahan seseorang dan untuk memprediksi kemampuan lebih penting. Kecepatan saja tidak bisa mengurangi efek dari serangan bayangan cahaya. Namun, mata Lan Fauzi melebar karena terkejut saat ini. Apa yang telah terjadi? Dia jelas melihat bayangan cahaya yang menyerang Tang Wulin warp satu persatu saat Tang Wulin berlari mendekat. Serangan yang dibengkokkan melambat sebelum mendarat di Tang Wulin. Pada akhirnya, Tang Wulin berhasil menghindari serangan tersebut dan mencapai tempat di mana Lan Fauzi berada. Dia mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan Tang Wulin. Namun, Tang Wulin tidak menghentikannya. 10 poin. Kartu elektronik menampilkan skornya dengan jelas. "Kakak, kamu curang ya?" kata Lan Fauzi dengan sedikit ketidakpuasan. Tang Wulin melirik Lan Fauzi. "Bagaimana saya curang? Kamu?" Lan Fauzi hendak mengatakan sesuatu tetapi menyadari bahwa dia tidak dapat mengungkapkan bagaimana Tang Wulin curang dalam ujian. Jelas bahwa petir yang dilepaskan dari tubuhnya mengganggu penguji perangkat jiwa. Namun, Lan Fauzi tidak punya penjelasan untuk itu. Itu dianggap sebagai bagian dari kemampuan Tang Wulin. Bibir Lan Fauzi berkedut sekali. Dia memberi jempol besar pada Tang Wulin dan berjalan keluar di ujung yang lain. Tang Wulin mengikuti dari belakang. Kontestan setelah Tang Wulin agak kurang beruntung. Dia menyaksikan Tang Wulin berlari dengan kecepatan kilat tanpa terkena bayangan cahaya. Jadi, dia mengikuti dan mengadopsi metode yang sama. Sayangnya, dia adalah orang pertama yang dipukul dalam ujian hari ini. Seorang kontestan akan langsung tersingkir jika dia menerima skor 0. Jadi, itu adalah tragedi baginya. Ada banyak hal dalam hidup yang tidak boleh ditiru begitu saja. Saudaraku, kamu memimpin dengan 1 poin sekarang. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku akan mengejar ketinggalan di ronde ketiga terlepas dari ujiannya?
Daya saing Lan Fauzi jelas dipicu oleh Tang Wulin. Selain itu, dia bandel. Aku mau. Tang Wulin tersenyum untuk mengungkapkan kulit putihnya yang seperti mutiara. Dia tidak membalas Lan Fauzi. Lan Fauzi akan melanjutkan omelannya untuk menggambarkan kekuatannya, namun pidatonya dihentikan oleh Tang Wulin. Dia bahkan merasa sedikit sedih. Mereka segera melihat penguji perangkat jiwa untuk putaran ketiga ujian. Itu adalah benda batu seperti tablet. Tentu saja, itu tidak terbuat dari batu melainkan paduan. Ledakan. Penguji sebelum mereka menabrak penabrak yang terletak di satu sisi perangkat jiwa. Aliran cahaya kemudian memantul ke atas pada penguji besar. Posisi di mana lampu berhenti menunjukkan hasil tes. Perangkat jiwa memiliki desain sederhana yang terbuat dari 10 kotak. Tampak jelas bahwa jumlah kotak mewakili skor yang akan diperoleh seseorang dari tes tersebut. Apakah ini tes kekuatan? Lan Fauzi tertegun sejenak, tapi Tang Wulin tersenyum. Lan Fauzi menoleh ke samping dan melirik Tang Wulin. Lan Fauzi sedikit lega saat melihat bahwa Tang Wulin tidak terlalu kuat meskipun dia memiliki sosok yang tinggi dan kekar. Tes kekuatan tidak memungkinkan peserta untuk memanfaatkan kekuatan jiwanya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk memukul penabrak. Mengapa kita menguji kekuatan kita? Siapa yang akan menggunakan kekuatan murni dalam pertarungan? Gumam Lan Fauzi sedikit tidak puas. Jelas, Lan Fauzi tidak terlalu ahli dalam hal kekuatan. Tang Wulin berbicara, apakah kamu masih berpikir kamu akan menang atasku sekarang? Lan Fauzi menjawab, mengapa tidak? Mungkinkah kamu ahli dalam kekuatan? Oh, aku baik-baik saja. Tang Wulin tidak bermain rendah hati. Lan Fauzi berkata, kalau begitu, kita akan lihat. Sebenarnya, aku cukup baik dalam kekuatan juga. Apakah Anda tahu bahwa ketika saya masih muda, pada titik ini, dia tiba-tiba menghentikan pidatonya. Kilatan kewaspadaan terlihat di matanya, dan dia tidak melanjutkan berbicara. Tang Wulin juga tidak mempertanyakan. Dia menatap siluet Lan Fauzi saat dia menaiki platform pengujian. Aliran pancaran mendarat di tubuhnya dari penguji. Itu untuk memastikan bahwa dia tidak akan menggunakan kekuatan jiwanya selama ujian kekuatan. Dibandingkan dengan beberapa kontestan sebelumnya, kekuatan mereka tampaknya tidak sekuat itu. Lagi pula, master jiwa mana yang akan fokus melatih kekuatan mereka setelah berkultivasi ke tingkat tertentu? Faktanya, kekuatan fisik seseorang akan meningkat seiring dengan peningkatan basis kultivasi kekuatan jiwa dan peningkatan fisiknya. Hanya mereka yang diberkahi dengan anugerah alam yang akan terampil secara khusus dalam kekuatan. Lan Fauzi berdiri di depan penguji kekuatan tampak sangat serius dan fokus. Ketika staf memberitahu dia bahwa dia bisa mulai, dia menarik napas dalam-dalam. Sosoknya yang agak kurus tampak tumbuh lebih tinggi dan lebih besar. Di antara napas, ukuran sosoknya melonjak. Dia memutar tubuhnya setengah lingkaran dan mengayunkan tinju kanannya dengan tiba-tiba. Pada saat dia meninju dengan tinjunya, suara ledakan udara terdengar. Ledakan, cahaya memantul seketika dan naik dengan kecepatan penuh. Lan Fauzi segera berbalik setelah melontarkan pukulan. Dia tepat pada waktunya untuk melihat lampu akhirnya berhenti di atas dial ketujuh. Dari beberapa master jiwa yang diuji sebelum dia, hasil terbaik yang dicapai hanya 6 poin. Pada 7 poin, itu adalah hasil yang cukup mengesankan untuk uji kekuatan. Dia tersenyum pada Tang Wulin dan menunjuk ke arah penguji sebelum dia turun dari peron. Selama gilirannya, Tang Wulin berjalan ke platform uji dengan tenang. Tes kekuatan, ya. Sudah sangat lama sejak dia terakhir menjalani tes kekuatan. Bahkan dia tidak tahu sejauh mana kekuatannya sekarang. Dia hanya tahu bahwa kekuatannya sekitar 5.400 kg sebelum Trisula Emas mengakuinya sebagai master. Bagaimanapun, dia berhasil menggunakan Trisula Emas dengan susah payah. Mulai, bang, Tang Wulin mengeksekusi metode paling sederhana selama pengujian. Dia tidak repot-repot menenangkan diri atau melakukan gerakan persiapan apapun. Sebaliknya, dia hanya melontarkan pukulan setelah pengumuman itu. Boomnya juga tidak sekeras itu, tapi seluruh equipment sepertinya melompat saat dia melontarkan pukulannya. Cahaya melonjak ke langit, itu naik sampai ke puncak secara instan dan terdengar ding yang tajam. Para kontestan yang berbaris di belakang menyaksikan dengan bingung. Dia telah menembus tepi langit. Penguji kekuatan tidak berakhir pada putaran ke-10. Tombol ke-10 diposisikan sekitar 2/3 dari tinggi total seluruh penguji. Tidak ada lagi panggilan setelah ke-10.
Penguji skala besar sebenarnya digunakan untuk mengukur kekuatan master jiwa tipe kekuatan yang menggunakan kekuatan jiwa mereka. 10 panggilan secara alami cukup untuk kompetisi yang tidak memungkinkan kontestannya memanfaatkan kekuatan jiwa mereka seperti dalam situasi Tang Wulin saat ini. Namun, pukulan Tang Wulin telah mengirim pilar cahaya melonjak ke atas sekaligus menghasilkan ding yang tajam. Apakah orang ini bahkan manusia? Mata staf membelalak kaget sementara Tang Wulin melirik 10 poin yang ditampilkan di pergelangan tangannya. Bab 1462, The Fourth Round. Tang Wulin mencapai 30 poin dalam 3 putaran. Tidak ada yang bisa dibanggakan di sini. Lagi pula, hanya ada satu Master Sekte Tang Sekte dan hanya satu Master Pavilion Dewa Laut di benua Douluo. Mencoba menguji kekuatan garis keturunan Golden Dragon King Bloodline. Hehe. Meski Lan Fauzi berada di belakang panggung, dia masih bisa melihat gerakan penguji dengan jelas. Apalagi, Tang Wulin melakukan tes lebih cepat dari orang lain. Ekspresinya sudah berubah saat melihat Tang Wulin berjalan turun dari peron. Dia mulai percaya bahwa Tang Wulin akan memperoleh skor penuh di tahap pertama kompetisi. Apa pentingnya Tang Wulin melewati 3 tes pertama dengan skor penuh? Itu menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan yang kuat. Bisa dibilang dia beruntung bisa lulus 1 tes dengan skor penuh, tapi 3. Itu pasti tidak bisa dianggap keberuntungan lagi. Menakjubkan, saudara laki-laki. Lan Fauzi memberi acungan jempol pada Tang Wulin, tetapi ekspresinya jelas tidak dermawan seperti sebelumnya. Dalam arti tertentu, setiap orang yang berpartisipasi dalam festival Just for a Spouse adalah saingan cinta yang potensial. Dia ingin pamer di depan Tang Wulin pada awalnya. Ternyata, Tang Wulin bukanlah penurut. Jadi, Lan Fauzi malah menjadi bermusuhan. Namun, Tang Wulin tidak mempermasalahkan permusuhannya. Dia cukup terkesan dengan bocah itu setelah menyaksikan keikutsertaannya dalam tes sebelumnya. Selama putaran kedua, itu adalah pertemuan pertama Tang Wulin dengan metode Lan Fauzi untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Tang Wulin belum pernah menemukan metode Lan Fauzi yang eksplosif, namun berkelanjutan untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Sejauh yang dia tahu, bahkan Akademi Shrek tidak memiliki catatan kemampuan ini. Itu lebih dari sekadar metode sederhana untuk menyembunyikan basis kultivasinya. Faktanya, itu adalah bentuk khusus dari transformasi kekuatan jiwa. Transformasi kekuatan jiwamu sebelumnya sangat menarik. Sepertinya Anda mengangkat diri sendiri melalui banyak peringkat secara bersamaan. Namun, Anda terus meningkat. Apakah itu teknik rahasia Anda yang telah Anda kembangkan? Tanya Tang Wulin. Lan Fauzi memiliki ekspresi bangga saat dia berkata, itu bukan teknik rahasia tapi anugerah alami. Hanya orang-orang dari klan saya yang diberkati dengan anugerah alam seperti itu. Dia menjadi lebih waspada saat mengucapkan kata-kata itu, mengapa kamu menanyakannya? Tang Wulin menjawab sambil tersenyum, hanya ingin tahu. Lan Fauzi kemudian berkata, jika Anda memberitahu saya bagaimana Anda menyontek di tes kedua, maka saya akan memberitahu Anda tentang kemampuan saya. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, baiklah. Itu kesepakatan. Lan Fauzi menepuk dadanya. Jangan khawatir, kata-kataku selalu berarti. Tang Wulin berkata, itulah kekuatan jiwa bela diri saya. Petir memiliki efek yang kuat pada ruang. Saya menggunakan petir untuk melengkungkan ruang sedemikian rupa sehingga bayangan cahaya dibiaskan menjauh. Begitulah cara saya membayangkan efeknya sebelumnya. Lan Fauzi tiba-tiba tercerahkan. Kamu bisa melakukan itu, iya. Apakah itu berarti Anda memiliki kendali penuh atas kemampuan tersebut? Petir tidak bisa dikendalikan dengan mudah, bukan? Mengesankan, saudara. Meskipun Lan Fauzi tampaknya berpikiran sederhana, Tang Wulin menemukan bahwa dia sebenarnya sangat cerdas. Penjelasannya singkat, namun Lan Fauzi berhasil memahami poin kunci dalam sekejap. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengendalikan petir dengan mudah tanpa kekuatan spiritual yang kuat? Tang Wulin membuat isyarat tangan mengundang di Lan Fauzi. Saat keduanya berjalan di depan, Lan Fauzi ragu sejenak sebelum dia berkata, auraku juga jiwa bela diriku. Jiwa bela diri saya sedikit lebih istimewa karena saya mampu menggunakan teknik khusus untuk meningkatkan kekuatan-kekuatan jiwa saya. Itu rahasia klan saya, jadi saya hanya bisa memberitahu Anda begitu banyak. Tang Wulin menghela nafas dan berkata, bukankah itu sama dengan tidak memberitahuku apa-apa? Lan Fauzi mengatupkan giginya dan berbicara, ini disebut turbocharge. Saya hanya bisa memberitahu Anda begitu banyak.
Jika kita bertarung nanti di kompetisi, maka kamu akan tahu. Turbocharger, kata itu segera menghasilkan asosiasi yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pikirannya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul. Apakah dia menggunakan tingkat tekanan tertentu pada kekuatan jiwanya untuk mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat? Jiwa bela diri macam apa yang akan menghasilkan kekuatan seperti itu? Kemampuan Lan Fozhi untuk menyembunyikan jiwa bela dirinya sangat kuat sehingga basis budidaya spiritual domain roh Tang Wulin tidak mampu mendeteksinya. Lan Fozhi mengangkat bahu. Ayo pergi, ini putaran keempat sekarang. Saya pasti akan mengejar Anda dalam tes berikut. Tang Wulin tersenyum tetapi dia tidak bertanya lebih jauh. Kalau begitu, kita akan menunggu dan melihat. Babak keempat diadakan di arena yang luas. Tang Wulin dan Lan Fozhi tahu bahwa tes putaran keempat mencakup kualitas yang lebih mendasar. Hanya mereka yang kualitasnya mapan yang akan mencapai hasil bagus di bagian akhir kompetisi. Rupanya, putaran keempat dilakukan dengan kecepatan yang lebih lambat. Banyak orang di depan mereka dalam antrean. Lan Fozhi bertemu seseorang yang berada di depan, dan dia menanyakan beberapa hal tentang putaran ini. Babak keempat dimaksudkan untuk menguji jiwa bela diri seseorang. Ya, itu benar. Skor akan diberikan setelah jiwa bela diri seseorang diuji. Sepertinya kamu tidak bisa menyembunyikan jiwa bela dirimu lagi, kata Tang Wulin kepada Lan Fozhi di sisinya. Lan Fozhi mencibir, jika aku tidak bisa menyembunyikannya lagi, tidak apa-apa. Bagaimanapun, mereka tidak akan mengetahui tentang saya. Pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti dan tidak melanjutkan berbicara. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku juga sangat penasaran dengan jiwa bela dirimu. Apa milikmu? Binatang jiwa tipe petir listrik. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Ya, Lan Fozhi tersenyum dan berkata, menurutmu berapa banyak poin yang akan dicetak oleh jiwa bela dirimu? Skor penuh, kata Tang Wulin dengan santai. Sangat percaya diri. Iya. Lan Fozhi mencemooh menunjukkan ketidakpuasan dengan kepercayaan diri Tang Wulin. Ekspresi arogan muncul di wajah Tang Wulin. Jiwa bela diri saya sudah ada sejak 20.000 tahun yang lalu. Selain itu adalah jiwa bela diri kelas atas. Menurut Anda mengapa saya repot-repot datang? Sinar berkedip di mata Lan Fozhi. Apapun, jiwa bela dirimu tentu tidak sebaik jiwaku. Oh, kali ini giliran Tang Wulin yang terkejut. Tang Wulin dapat mengetahui dari nada suara Lan Fozhi bahwa dia merasa sangat percaya diri dengan jiwa bela dirinya. Saat Lan Fozhi mengucapkan kata-kata itu, tatapannya tegas. Hanya mereka yang sangat percaya diri yang akan bersikap seperti itu. Tes jiwa bela diri lebih rumit. Sebanyak 10 juri panel akan memberikan skor masing-masing untuk jiwa bela diri. Skor total akan diakumulasikan dari semua tes untuk memberikan skor akhir. Lan Fozhi menunggu sekitar 20 menit sebelum gilirannya. Tang Wulin yang berdiri di belakangnya memperhatikannya berjalan ke peron. Ada banyak perangkat jiwa berukuran sedang yang digunakan untuk menguji jiwa bela diri seseorang di semua area. Akademi Shrek juga memiliki perangkat jiwa yang serupa di masa lalu. Halo, tolong keluarkan jiwa bela dirimu selanjutnya. Kami akan menilai semua tes dan kemudian memberi Anda skor total. Apakah kamu siap? Tanya hakim panel yang duduk di tengah. Lan Fozhi mengangguk. Ya, benar. Mulai. Tatapan Lan Fozhi berubah. Saat dia menarik napas dalam-dalam, matanya tiba-tiba menjadi biru. Itu sebiru samudera yang perkasa. Tang Wulin yang berada di belakang Lan Fozhi tidak bisa melihat matanya, tapi dia jelas bisa merasakan perubahan aura Lan Fozhi saat ini. Dia tampak berpikiran sederhana dan polos pada awalnya. Namun, ada rasa mendalam saat ini. Segera setelah itu, lingkaran cahaya biru dilepaskan dari tubuhnya. Lingkaran cahaya yang mengelilingi tubuhnya berputar keluar. Cincin lingkaran cahaya biru mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Tang Wulin mendengar dengungan yang pernah dia dengar sebelumnya. Aura Lan Fozhi meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Aura kekuatan jiwanya meledak. Lingkaran biru yang berputar dengan kecepatan tinggi di sekitar tubuhnya telah sepenuhnya menyembunyikan tubuhnya. Astaga, dia sangat kuat. Aura yang dilepaskan dari tubuh Lan Fozhi saat ini cukup untuk menyaingi judul Douluo. Angka-angka yang ditampilkan pada penguji di sekitarnya berdenyut dengan liar, tetapi Tang Wulin dapat mengetahui dari frekuensi pulsa bahwa perangkat telah melebihi jangkauan operasi normalnya. Cukup, kata seorang hakim panel. Bab 1463, penerjemah Lan Fozhi yang misterius. Perlahan,
Kekuatan jiwanya berhenti beredar sementara lingkaran cahaya biru tersedot kembali ke tubuh Lan Fauzi seperti sungai yang menyatu ke laut. Semuanya kembali normal, dan wajah Lan Fauzi yang ramping dan sangat tampan terungkap sekali lagi. Bolehkah aku tahu jika kamu seorang master jiwa laut? Di dunia master jiwa, kemampuan seseorang selalu didahulukan dari segalanya. Hakim panel berbicara dengan sangat hormat kepada Lan Fauzi setelah merasakan basis kultivasi judul Douluo yang telah dia lepaskan. Lan Fauzi mengangguk, tidak menyangkal apapun. Tuan jiwa laut, maafkan saya atas pertanyaan saya yang tiba-tiba. Saya tidak berhasil melihat jiwa bela diri Anda. Maukah Anda menjelaskan kepada kami? Lan Fauzi ragu sejenak sebelum dia menjawab, ini Turbo. Jiwa bela diri saya adalah Turbo. Turbo Charger. Tang Wulin mengerutkan kening. Sepertinya bocah Lan Fauzi ini tidak mengatakan yang sebenarnya. Peringkat domain rohnya sangat bagus sehingga dia adalah satu-satunya orang yang dapat merasakan banyak detail kecil di sekitar mereka. Ada sedikit fluktuasi energi yang ganas ketika Lan Fauzi melepaskan jiwa bela dirinya. Aura itu bukan jiwa alat tapi jiwa binatang. Jika jiwa bela dirinya adalah turbo maka itu akan menjadi jiwa alat tipe elemen. Namun, dari mana energi rakus itu berasal? Dengan kata lain, Lan Fauzi seharusnya menjadi master jiwa binatang buas, tetapi dia mampu menyembunyikan jiwa bela dirinya yang sebenarnya dengan sangat baik. Apapun masalahnya, tidak ada keraguan bahwa ini menandakan bahwa dia sangat kuat, sangat mengejutkan. Para juri panel berdiskusi sebentar sebelum memberinya skor penuh. Lagi pula, usia terdaftar Lan Fauzi adalah 25 tahun. Sebagai pria berusia 25 tahun dengan peringkat judul Douluo, dia segera menjadi kandidat populer festival Just for a Spouse. Setelah Lan Fauzi, giliran Tang Wulin. Setelah melihat formulir pendaftaran Tang Wulin, juri panel memberinya pandangan yang sangat berbeda. Hakim panel yang duduk di tengah berbicara kepadanya, "Salam, Yang Mulia Yulong Yue. Tolong lepaskan jiwa bela diri Anda." Petik 2. Menurut rincian yang tercantum dalam formulir pendaftaran, Tang Wulin adalah Yulong Yue yang berasal dari klan Naga Tuan Listrik Biru dan baru saja naik ke peringkat judul Douluo baru-baru ini. Dia sedikit lebih muda dari Lan Fauzi. Yang terpenting, garis keturunannya sangat mengesankan. Klan Naga Tuan Listrik Biru jelas merupakan salah satu klan master jiwa yang paling kuno dan kuat. Selama dia dapat memverifikasi bahwa jiwa bela dirinya adalah Naga Tuan Listrik Biru, dia pasti akan diberikan nilai penuh untuk jiwa bela dirinya. Tidak diragukan lagi, master jiwa dengan peringkat gelar Douluo adalah daya tarik paling menonjol dari festival Just for a Spouse ini. Selain itu, apakah itu Lan Fauzi atau Tang Wulin, mereka semua masih sangat muda. Mereka muda dan kuat, yang tentunya menjadikan mereka kandidat populer di acara Just for a Spouse. Tang Wulin menggenggam tangannya di belakang punggungnya dengan ekspresi yang sangat arogan di wajahnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Cahaya listrik yang menusuk meledak dari tubuhnya secara tiba-tiba, dan lapisan sisik biru ungu muncul di kulitnya. Siluet naga biru ungu raksasa terbentuk di belakang punggungnya. Itu tampak seperti Blue Electric Overlord Dragon yang legendaris. Dia mengandalkan kombinasi garis keturunan Raja Naga Emas, jiwa roh Overlord Dragon, dan Thunder Celap Netherfin untuk menghasilkan efek ini. Apalagi hakim panel ini, bahkan anggota Blue Electric Overlord Dragon Clan belum tentu bisa mengetahui keaslian jiwa bela diri Tang Wulin jika mereka hadir. Selain itu, aura yang dilepaskan oleh Tang Wulin jauh lebih kuat daripada jiwa bela diri Blue Electric Overlord Dragon biasa. Orang ini pasti dari peringkat judul Douluo. Kelompok juri panel bahkan tidak repot-repot berdiskusi sebelum memberikan nilai penuh kepada Tang Wulin. Di babak ini, Tang Wulin dan Lan Fauzi berakhir imbang, dengan masing-masing memperoleh nilai penuh untuk ujian. Lan Fauzi sedang menunggunya di pintu keluar, dan dia menyaksikan Tang Wulin berjalan turun dari peron. Kali ini, dia tidak menanyakan skor Tang Wulin tetapi bertanya, apakah Anda benar-benar menyukai Putri Naga Perak? Tang Wulin meliriknya, kenapa kamu menanyakan pertanyaan itu? Lan Fauzi tersenyum pahit dan berkata, saya hanya berpikir mungkin saya bisa menyuap Anda jika Anda di sini untuk mendapatkan hadiah dan tidak benar-benar menyukainya. Saya merasa seperti saya tidak benar-benar ingin melawan lawan seperti Anda. Tentu saja, aku tidak takut padamu. Hanya saja kemungkinan untuk menjadi yang terpilih pada akhirnya akan lebih kecil ketika lawannya terlalu banyak. Tang Wulin berbicara, bagaimana denganmu? Mengapa kamu di sini? Lan Fauzi menjawab tanpa ragu sedikit pun,
tentu saja untuk Nona Guyuena. Aku merasakannya pada pandangan pertama. Dia adalah kekasih impianku. Aku tidak pernah begitu tertarik pada lawan jenis seperti ini sebelumnya. Oleh karena itu, saya tidak akan membiarkan apapun menghentikan saya. Aku akan memenangkan kecantikan dan pergi bersamanya dengan pasti. Saya akan melakukan perlawanan putus asa jika Anda adalah lawan saya, jadi sebaiknya Anda siap secara mental. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Kalau begitu, kita hanya bisa menjadi pesaing. Aku tidak hanya menyukainya, tidak sesederhana itu. Kesombongan yang dia perlihatkan hanya untuk pertunjukan, tetapi kata-katanya ini datang langsung dari lubuk hatinya. Lan Fauzi mencibir, aku sangat tangguh, tahu. Anda tentu saja bukan lawan yang layak. Akan sangat bagus jika kami ditempatkan bersama di pertandingan grup. Anda tidak memiliki kesempatan untuk memasuki 10 final teratas saat itu. Tang Wulin mendengus dingin. Ayo pergi dan lanjutkan tesnya. Jika Anda benar-benar bertemu dengan saya di pertandingan grup, itu akan menjadi kesialan Anda. Suasana di antara keduanya menjadi sedikit tegang. Lan Fauzi berjalan di depan dengan langkah besar, sama sekali mengabaikan Tang Wulin di belakangnya. Mungkin karena kecepatan tes putaran keempat yang sedikit lebih lambat, tidak banyak orang di lokasi putaran kelima. Babak kelima memiliki ujian yang sangat tradisional, yaitu ujian kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual selalu menjadi salah satu indikator terpenting saat menentukan basis kultivasi master jiwa. Setibanya, Tang Wulin dan Lan Fauzi segera mengetahui mengapa putaran tes ini begitu cepat. Ada total 20 helm logam di stasiun ini. Bagaimana itu bisa berjalan lambat ketika 20 orang bisa diuji secara bersamaan? Tang Wulin dan Lan Fauzi tiba sebelum 2 helm kosong, dan staf membantu mereka memakainya. Lepaskan kekuatan spiritualmu saat mendengar kata, mulai. Skor akan dicatat, tentu. Lan Fauzi menjawab tetapi Tang Wulin tetap diam. Segera, sebuah suara elektronik memberitahu mereka, mulailah. Tang Wulin baru saja mulai menyalurkan kekuatan spiritualnya ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa Lan Fauzi tampaknya meledak dengan aura yang sangat berbeda dari sisinya. Apakah itu ranah domain roh? Giliran Tang Wulin yang tercengang saat ini. Dia tidak menyangka bahwa tidak hanya basis kultivasi Lan Fauzi yang kuat, kekuatan spiritualnya juga telah mencapai ranah spirit domain. Bagaimana mungkin Tang Wulin belum pernah mendengar tentang seseorang seusia Lan Fauzi dengan basis kultivasi dan kekuatan spiritual seperti itu? Selain itu, dia adalah seorang master jiwa laut. Kekuatan spiritualnya sebenarnya berada di ranah spirit domain. Tang Wulin bahkan lebih terkejut mengetahui tentang basis budidaya spiritual domain roh Lan Fauzi daripada peringkat judul Douluo-nya. Ini benar-benar tak terbayangkan. Tidak semua orang diberkati dengan keberuntungan seperti Tang Wulin. Setelah kejutan sesaat, Tang Wulin melepaskan kekuatan spiritualnya seperti yang diminta. Dia berhenti ketika dia telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dari alam spirit abis. Dia tidak melepaskan kekuatan spiritual domain rohnya. Ranah domain roh sangat tidak terjangkau sehingga seseorang dengan tingkat kekuatan spiritual seperti itu pasti akan diperhatikan. Tang Wulin tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian saat ini. Namun, jelas bahwa Lan Fauzi adalah orang yang sangat kompetitif. Mengingat bahwa dia telah mencapai ranah spirit domain, dia sepenuhnya mampu melakukan kontrol penuh atas kekuatan spiritualnya dan menyembunyikannya. Kekuatan spiritualnya bisa saja tidak terdeteksi oleh penguji, tetapi dia memilih untuk melepaskannya sepenuhnya. Alam domain roh, ya. Saya ingin tahu apakah Lan Fauzi telah memperoleh wilayah spiritualnya. Pertanyaan itu muncul di benak Tang Wulin. Bip, bip. Tes telah berakhir. Helm logam muncul secara spontan dan sudah ada petugas yang berjalan ke arah mereka dengan langkah cepat. Tatapan mata mereka telah mengalami perubahan drastis saat mereka menatap Lan Fauzi dan Tang Wulin. Siapa orang-orang ini? Salah satunya berada di alam spirit abis sementara yang lain benar-benar mencapai peringkat spirit domain. Di seluruh spirit pagoda, hanya ada beberapa orang yang basis kultivasi spiritualnya bisa mencapai ranah spirit domain atau bahkan ranah spirit abis. Tak satu pun dari kontestan yang telah menjalani tes sebelumnya telah mencapai peringkat tersebut. Di sisi lain, kedua kontestan ini berhasil menghasilkan standar dasar kultivasi spiritual elit sekaligus. Ranah spirit abis memiliki kekuatan yang cukup untuk menerima nilai penuh. Dalam kompetisi ini, tidak perlu menentukan kekuatan spiritual saat sudah berada di spirit domain, sehingga mendapat skor sempurna dari 10.
Bab 1464, I Come From Behind Victory. Alam spirit domain saya diberi skor yang sama dengan ranah spirit abis miliknya. Kelihatannya agak tidak adil, bukan? Kata Lan Fauzi yang tidak puas. Maaf, Yang Mulia, kami akan segera melaporkan hal ini kepada atasan kami untuk melihat apakah hal ini dapat disesuaikan. Silakan lanjutkan dengan tes berikutnya dan kami pasti akan memberi Anda alasan yang tepat nanti, kata petugas dengan sangat sopan. Memiliki kekuatan spiritual spirit domain menandakan bahwa Master Jiwa akan menjadi Hyper Douluo di masa depan. Selain itu juga merupakan dasar untuk menjadi limit Douluo. Banyak Hyper Douluo terjebak di ambang batas peringkat limit Douluo karena basis kultivasi kekuatan spiritual mereka yang tidak mencukupi. Pria di sini adalah Master Jiwa yang mungkin bisa menjadi limit Douluo di masa depan. Mata semua orang tampak berseri-seri saat melihat Lan Fauzi, terutama staf wanita. Dia memiliki masa depan yang sangat menjanjikan. Kemampuan yang ditampilkan oleh Tang Wulin sebelumnya, yang memberinya skor sempurna di 5 ronde pertama, sangat spektakuler, tetapi bintangnya telah memudar segera setelah Lan Fauzi menunjukkan basis kultivasi domain rohnya. Itu benar-benar mengejutkan. Bahkan Qiangu Dongfeng yang duduk di platform utama dikejutkan oleh situasi tersebut. Apa, ada Master Jiwa Laut peringkat Douluo dengan basis kultivasi spiritual domain roh? Terkejut, Qiangu Dongfeng tidak bisa menahan cemberut. Dia merasa sangat percaya diri dengan Qiangu Zhangting, tentu saja. Namun, seseorang dengan basis kultivasi domain roh akan menjadi ancaman besar bagi cucunya. Setelah melihat ekspresi tidak menyenangkan Qiangu Dongfeng, Bu Yuena yang duduk di sampingnya berbicara dengan lembut, Guru Pagoda, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pilihan terakhir ada di tangan saya. Jangan khawatir. Qiangu Dongfeng menggelengkan kepalanya. Tidak, Zhangting perlu menerima kehormatan yang layak diterimanya. Kalau tidak ada artinya festival Just for Aspaus kami. Itu hanya ranah domain roh. Tingkat kekuatan spiritual yang tinggi tidak berarti mereka baik dalam segala hal. Tidak perlu khawatir tentang itu. Zhangting akan menangani masalah ini dengan baik. Ya, Bu Yuena menjawab tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut tentang masalah ini lagi. Silakan dan cari tahu segalanya tentang pemuda bernama Lan Fauzi itu. Laporkan kepada saya sesegera mungkin, perintah Qiangu Dongfeng. Tentu saja, Tang Wulin tidak menyadari bahwa Lan Fauzi baru saja menjadi fokus perhatian mereka setelah mengungkapkan kekuatan spiritualnya yang tak tertandingi. Di sisi lain, Tang Wulin, yang telah berpartisipasi dalam tes dengan Lan Fauzi, sangat gembira menyaksikan pemandangan tersebut. Semua perhatian yang sebelumnya tertuju padanya akan dialihkan ke Lan Fauzi. Lan Fauzi bekerja dengan baik, tetapi kekuatan spiritual domain rohnya mengejutkan. Upaya Tang Wulin dalam menghindari perhatian orang selama bagian awal kompetisi jelas merupakan langkah yang baik baginya. Saya akhirnya menang dalam 1 putaran. Apakah Anda mengaku kalah? Kata Lan Fauzi kepada Tang Wulin sambil tersenyum. Dia merasa telah didominasi oleh Tang Wulin di beberapa ronde pertama, jadi akhirnya dia merasa bangga dan senang. Tang Wulin berbicara dengan dingin, tidak ada apa-apa selain ranah spirit domain. Saya akan sampai di sana pada akhirnya. Lan Fauzi tertawa terbahak-bahak. Tapi kamu belum sampai. Anda hanya mengalami kasus anggur asam. Aku tidak akan meributkan masalah ini denganmu. Tang Wulin sedikit mengangkat alisnya. Kalau begitu, kita akan membandingkan skor total kita. Tang Wulin mendapat nilai penuh untuk semua 5 putaran sebelumnya. Meskipun Lan Fauzi menampilkan kekuatan spiritual domain rohnya di babak ini, ternyata skor totalnya masih lebih rendah dari Tang Wulin. Jangan terburu-buru, masih ada beberapa tes lainnya nanti. Aku pasti akan melampauimu. Setelah 5 putaran, Tang Wulin mencetak 50 poin. Itu skor sempurna. Skor total Lan Fauzi saat ini adalah 46 poin karena kesalahannya di babak kedua selain 7 poin yang diperolehnya dalam tes kekuatan. Skor totalnya lebih rendah dari Tang Wulin dengan 4 poin. Di sisi lain, informasi yang sesuai mengenai alam domain roh Lan Fauzi disampaikan kepadanya selama perjalanan mereka ke putaran ke-6. Setelah panitia penyelenggara Just for Aspaus Festival membahas masalah ini, mereka setuju untuk memberikan 5 poin tambahan kepada Lan Fauzi mengingat pentingnya domain roh bagi Master Jiwa. Dia telah memperoleh 51 poin. Apakah aku sudah melampauimu sekarang? Lan Fauzi berseri-seri dengan gembira setelah menerima berita itu. Dia menatap Tang Wulin dengan tatapan penuh kebanggaan.
Tang Wulin memiliki ekspresi masam di wajahnya dan menolak untuk mengucapkan sepatah kata pun. Gilirannya untuk memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan. Meskipun lebih baik ada orang lain yang menjadi sorotan, situasinya juga membuat Tang Wulin mulai menganggap serius Lan Fozi. Lan Fozi mahir menyembunyikan kemampuannya yang berarti tidak ada cara untuk menentukan keahliannya yang sebenarnya. Dia mengungkapkan segalanya sedikit demi sedikit dan bagian demi bagian. Meskipun dia sedikit berpikiran sederhana dan tidak terampil dalam penyembunyian secara keseluruhan, apa yang dia ungkapkan sudah cukup luar biasa. Mungkin, dia akan cocok untuk Tang Wulin. Selain itu, dia juga saingan untuk kasih sayang Gu Yuena. Tang Wulin merasa sangat gelisah saat melihat ekspresi tergila-gila Lan Fozi saat memikirkan Gu Yuena. Itu adalah putaran ke-6. Kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, kelincahan dan kekuatan semuanya sangat penting bagi para master jiwa. Namun, ada beberapa kualitas komprehensif lainnya yang sama pentingnya. Babak ini akan menguji profesi kedua mereka. Dengan demikian, putaran ini menempati area permukaan terbesar dari semua pengujian. Zona tes dibagi menjadi 4 wilayah di mana setiap peserta dapat memilih untuk melaksanakan tes di wilayah profesi keduanya. Lan Fozi bukanlah pandai besi. Karena itu, dia harus mengucapkan selamat tinggal pada Tang Wulin pada saat ini. Profesi keduamu adalah pandai besi, iya. Sepertinya benar, kamu sangat kuat, jadi menempa adalah satu-satunya pilihan untukmu. Sampai jumpa lagi. Lan Fozi tidak lupa mengejek Tang Wulin sebelum dia pergi. Tang Wulin berkata, kalau begitu, apa profesi keduamu? Lan Fozi terkikik. Saya seorang pembuat mesya, ini profesi kedua terbaik di luar sana. Saya hebat dalam membuat mesya. Dengan itu, mereka berpisah. Tang Wulin memperkirakan akan ada ujian seperti profesi kedua. Karena itu, dia sudah siap untuk putaran ini. Dia tidak mungkin mengungkapkan kemampuan penempaannya yang luar biasa di sini, tentu saja. Dia perlu menyembunyikannya bahkan lebih dari dia harus menyembunyikan basis kultivasinya. Karena itu, dia hanya menunjukkan standar penempaan roh selama ujian dan berpura-pura menjadi pandai besi peringkat 5. Meski begitu, Tang Wulin masih berhasil menerima 7 poin untuk ujian karena peringkat menempa adalah yang paling sulit untuk dinaikkan. Dikatakan bahwa Saint Craftsman akan segera menerima skor penuh. Qiangu Zhangting tidak terburu-buru untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dia bergabung di tengah ujian, jadi dia menyadari situasi mengenai kekuatan spiritual domain roh Lan Fozi. Basis kultivasi spiritual Qiangu Zhangting pada saat itu adalah spirit abyss, jadi dia masih agak jauh dari spirit domain. Ekspresinya bahkan lebih suram daripada Qiangu Dongfeng setelah menerima berita itu. Setelah itu, dia mulai menunjukkan kemampuannya tanpa keberatan sedikit pun dan terus maju dengan skor sempurna. Karena status istimewanya, dia tidak perlu berbaris di ujian apapun, karena selalu ada jalur khusus yang dialokasikan hanya untuknya. Dia adalah seorang mekanik mesya. Alasan dia memilih menjadi mekanik mesya terutama karena, dari 4 profesi sekunder, menjadi mekanik mesya memakan waktu paling sedikit. Qiangu Zhangting selalu mempertahankan sikap yang kurang menyenangkan terhadap profesi keduanya. Dia hanya menikmati mengolah dan meningkatkan kapasitas bertarungnya. Profesi kedua, bersama dengan yang lainnya, sama sekali tidak berarti dalam pandangannya. Secara alami, seseorang akan membuat baju perang untuknya. Armor perangnya selalu dibuat oleh para desainer mesya dan pembuat mesya dari peringkat tertinggi di Spirit Pagoda. Kebutuhannya terpenuhi sepenuhnya selama proses produksi baju perangnya. Jadi, tidak memiliki profesi kedua tidak banyak mempengaruhi dirinya. Akibatnya, dia hanya memiliki standar mekanik mesya peringkat 6, dan dia tidak punya rencana untuk terus menaikkan pangkatnya lebih jauh. Dia berjalan menuju tes ke-7 setelah memperoleh 7 poin untuk putaran ini. Kebetulan, Tang Wulin baru saja keluar dari ronde ke-6 tepat pada saat Qiangu Zhangting menuju ronde ke-7. Tang Wulin telah bertemu Qiangu Zhangting di stasiun kereta sebelumnya, jadi secara alami dia bisa mengenali penerus pagoda roh di masa depan dalam sekejap. Qiangu Zhangting mengenakan jubah putih. Sosoknya yang tinggi, ramping, dan berotot melengkapi jubahnya, membuatnya tampak agak anggun dan tampan. Dia berjalan dengan gaya berjalan yang megah di jalan menuju tes putaran ke-7. Itu dia, tatapan Tang Wulin berubah sedikit setelah melihat Qiangu Zhangting. Dia di sini untuk ambil bagian dalam Just for a Spouse Festival juga. Dia sangat menyadari pentingnya kehadiran Qiangu Zhangting, tentu saja.
Sebagai penerus pagoda roh di masa depan, siapa yang akan percaya bahwa Qiangu Zhangting mengambil bagian dalam festival Just for a Spouse yang diselenggarakan oleh pagoda roh tanpa menggunakan taktik licik? Qiangu Zhangting tidak menyadari kehadiran Tang Wulin. Dia keluar dari tes sebelumnya selangkah lebih maju dari Tang Wulin, jadi dia berjalan di depan. Secara kebetulan, Lan Fauzi juga sedang berjalan keluar dari zona uji pembuat Mesya di belakang Tang Wulin pada saat itu. Dia memposisikan dirinya di belakang Tang Wulin saat mereka bertiga berbaris menuju ronde ke-7. "Kakak, bagaimana ujian putaran ke-6?" tanya Lan Fauzi sambil menyeringai. Tang Wulin menatapnya. 7 poin. Lan Fauzi tertawa terbahak-bahak. "Saya juga. Skor total saya 1 poin lebih tinggi dari skor Anda. Saya tidak berpikir Anda mungkin bisa melampaui saya nanti." Suaranya agak keras, jadi Qiangu Zhangting, yang berjalan di depan mereka, telah mendengarnya. Dia menoleh ke samping dan melirik mereka. Dia sedikit mengernyit sebelum melanjutkan. "Siapa itu?" Dia terlihat menjadi orang yang sangat sombong. "Apa kau berkenalan dengannya?" Dia bertanya pada Tang Wulin karena penasaran. Suasana hati Lan Fauzi sepertinya kembali ke keadaan semula. Tang Wulin menjawab, "Namanya Qiangu Zhangting. Dia seorang spiriter di Spirit Pagoda, dan juga cucu dari Pagoda Master Qiangu Dongfeng." Mata Lan Fauzi membelalak mendengar kata-kata Tang Wulin. Dia seperti paviliun tepi sungai, akses yang nyaman dan posisi yang menguntungkan untuk kekuasaan. Bab 1465, Seven Round, Mesya Operating Skills. Tang Wulin mengangkat bahu. "Mungkin ada beberapa keputusan yang diputuskan di tingkat yang lebih tinggi tanpa sepengetahuan kami. Bagaimanapun, dia adalah keturunan langsung. Dikatakan bahwa dia juga adalah pembangkit tenaga listrik dengan peringkat judul Douluo. Jika Anda benar-benar mencari lawan yang layak, saya pikir Anda harus bertarung melawannya terlebih dahulu." Cahaya melintas di mata Lan Fauzi saat dia mengarahkan pandangannya pada Qiangu Zhangting dan dengan dingin mengejek. "Ini kompetisi yang sangat besar. Saya tidak berpikir mereka memiliki keberanian untuk memainkan terlalu banyak trik curang." Tang Wulin dengan tenang tersenyum. "Jangan lupa bahwa merekalah yang menetapkan aturan. Yang terbaik bagi Anda untuk berdoa agar Anda bertemu dengannya di pertandingan grup. Jika tidak, saya tidak berpikir kita memiliki peluang ketika sampai pada 10 kandidat terakhir untuk dipilih oleh Putri Naga Perak. Jika mereka memiliki keberanian untuk bertindak tidak adil, maka aku akan." Pada titik ini, dadanya naik turun, dan dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Ada pancaran tidak stabil dan tidak teratur yang berkedip-kedip di tatapannya. Tang Wulin berbicara, "Ayo pergi. Kami akan menundanya sampai tes selesai." Dia sama sekali tidak ragu untuk merepotkan Qiangu Zhangting. Lan Fauzi memiliki asal-usul yang misterius. Selain itu, kemampuannya luar biasa dan basis kultivasi spiritualnya telah mencapai ranah spirit domain. Dia yakin tidak akan terlalu sulit baginya untuk melewati pertandingan eliminasi. Jika Qiangu Zhangting benar-benar ditempatkan bersama Lan Fauzi di pertandingan grup nanti, maka dia akan berada di posisi yang sulit. Tes putaran ke-7 telah dimulai. Setelah melewati 6 ronde pertama, Tang Wulin dan Lan Fauzi sama-sama mencetak skor dengan sangat baik. Salah satu dari mereka mencetak 57 poin sementara yang lain mencetak 58 poin. Seseorang hanya perlu mencetak 60 poin untuk lulus ujian dan memasuki babak penyisihan. Tang Wulin sangat akrab dengan topik putaran ke-7. Itu adalah tes keterampilan pengoperasian Mesya. Namun, baik Tang Wulin maupun Lan Fauzi tercengang saat melihat Mesya kuning standar digunakan untuk pengujian. "Bagaimana ini baik-baik saja, kita akan diuji pada Mesya." Lan Fauzi menelan ludah dan tampak gugup. "Kamu tidak ahli dalam hal ini." Tang Wulin melirik ke arah Lan Fauzi. "Umumnya, master jiwa dengan tingkat basis kultivasi tertentu akan lebih atau kurang terampil dalam mengoperasikan Mesya." "Tidak," Lan Muzi tampak sedikit kecewa. "Saya sama sekali tidak tahu cara mengoperasikannya. Saya selalu berpikir bahwa hal ini di sini tidak berguna karena kemampuan master jiwa diprioritaskan. Anda seorang master baju perang, kan? Saya juga salah satunya. Bukankah armor perang lebih kuat dari Mesya?" Tang Wulin tersenyum. "Sebenarnya, segala jenis kemampuan yang telah diasah dengan baik akan tiba pada tujuan yang sama dengan cara yang berbeda. Itu sama untuk Mesya." Petik 2. "Oh, kamu tahu cara mengoperasikan Mesya?" Lan Fauzi sedikit mengangkat alisnya. Tang Wulin mengangkat bahu. "Jika kamu tidak ahli dalam hal ini,
maka skor totalku pasti akan melebihi milikmu. Menariknya, tes Mesya akan dilakukan dengan menggambar undian. Setiap undian individu akan membawa teknik tertentu dalam mengoperasikan Mesya dan skor akan diberikan berdasarkan tingkat penyelesaian master jiwa dalam teknik tersebut. Babak ini jelas disiapkan untuk master jiwa dengan basis kultivasi yang lebih lemah dan kemampuan lain tetapi sangat kuat dalam keterampilan pengoperasian Mesya. Itu dimaksudkan untuk membantu mereka mencapai skor yang lebih baik. Qiangu Zhangting berbaris di depan Tang Wulin dan Lan Fozi. Tidak ada orang lain sebelum mereka. Setelah menggambar banyak, dia langsung masuk ke Mesya. Keahlian pengoperasian Mesya diselesaikan di udara dan sebagai hasilnya, itu tidak menempati ruang di dalam kolisem. Ruang di atas dibagi menjadi 10 wilayah sehingga 10 orang dapat melakukan uji operasi Mesya secara bersamaan. Puluhan hakim panel duduk di tanah di bawah wilayah ini. Karena jumlah peserta yang terdaftar sangat tinggi, setiap peserta yang semula harus menyelesaikan 3 gerakan yang ditentukan sekarang hanya harus menyelesaikan 1 gerakan. Namun, kesulitan gerakan tunggal ini semakin intensif. Qiangu Zhangting menarik undian terlebih dahulu. Setelah menarik undiannya, sebuah suara elektronik yang mengumumkan gerakan spesifik yang diharapkan darinya segera terdengar. Double Tuncas. Dia ditugaskan gerakan yang sangat sulit. Apa itu? Lan Fozi melihat ke arah Tang Wulin dengan bingung. Tang Wulin menjawab, Double Tuncas mengacu pada perubahan arah saat Mesya maju dengan kecepatan tinggi untuk membingungkan lawan. Pada saat yang sama, Master Jiwa harus melakukan kontrol yang tepat atas Mesya setelah mengubah arahnya agar Mesya tidak lepas kendali. Standar evaluasi didasarkan pada kecepatan awal, rentang perubahan arah, dan kontrol postur akhir setelah perubahan selesai. Lan Fozi menatap Tang Wulin dengan takjub. Sepertinya kamu sangat mengenal tes ini. Tang Wulin mengangkat bahu. Kamu bertanya dari Master Operasi Mesya. Sialan. Lan Fozi cemberut tapi tatapannya tetap terpaku pada Mesya yang dioperasikan oleh Qiangu Zhangting. Mulai. Mesya Qiangu Zhangting tiba-tiba melompat ke langit dan langsung terbang tinggi ke langit mengikuti perintah suara elektronik itu. Tang Wulin awalnya adalah Master Mesya yang kuat sehingga dia mampu memperhatikan banyak hal berdasarkan gerakan sederhana yang dioperasikan oleh Qiangu Zhangting. Pertama, itu adalah keakraban Qiangu Zhangting dengan Mesya. Dia mampu meluncurkan Mesya dalam sepersekian detik dan mempercepat Mesya ke kecepatan tinggi. Ini menunjukkan tingkat keakrabannya untuk mengoperasikan Mesya. Setiap Mesya memiliki batas daya tahannya sendiri. Ketika batas terlampaui, Mesya akan terancam rusak. Di sisi lain, jika batasnya tidak tercapai maka Mesya tidak mungkin bisa menunjukkan kemampuannya yang paling kuat. Tang Wulin dapat mengidentifikasi melalui amplitudo getaran dan keadaan pembakar jet energi pada Mesya yang dioperasikan oleh Qiangu Zhangting bahwa dia telah berhasil mengoperasikan Mesya dengan sempurna ke kondisi terbaiknya. Itu dioperasikan sedemikian rupa sehingga berada pada titik puncaknya tetapi belum mencapai batasnya. Aku tidak menyangka pria ini di sini sangat berbakat dalam keterampilan pengoperasian Mesyanya. Mesya kuning melonjak ke langit seperti peluru meriam. Dia menyelesaikan defleksi sempurna di langit tanpa penundaan sedikit pun sebelum menyerang ke depan dan kemudian tiba-tiba memotong dari samping. Seluruh gerakan dilakukan dengan sangat lancar. Dia luar biasa cepat tanpa jeda sesaat. Setelah memotong garis busur, Mesya memotong ke arah berlawanan lainnya. Kedua busur itu terhubung erat tanpa cacat sedikit pun. Rasanya seolah-olah 2 busur cahaya kuning besar terpotong di langit. Hanya butuh beberapa saat sebelum busur lampu kuning sudah selesai. Mesya itu sedikit bergetar karena kelebihan beban. Namun, kecepatan, kekuatan, dan sinkronisasi yang dilakukan oleh Mesya sebelumnya telah melampaui batas Mesya kuning biasa. Mesya itu turun dari langit dan mulai melambat ketika jaraknya sekitar 30 meter dari tanah. Pembakar jet di bawah kakinya menyembur untuk memperlambat kecepatannya sekaligus menghasilkan hembusan angin di tanah. Lan Fozi mencemooh sekali. Untuk apa menjadi sombong, sampah yang rusak ini tidak berguna. Tang Wulin mengangkat bahu. Ini sebenarnya cukup berguna, hanya saja tidak ditampilkan di Mesya peringkat ini. Dia selalu menghargai Mesya sejak dia masih muda. Gagasan itu tidak berubah bahkan setelah dia memiliki perlengkapan tempurnya. Ini juga alasan mengapa Tang Wulin selalu menemukan waktu untuk melatih keterampilan pengoperasian Mesyanya selama bertahun-tahun. Keyakinannya untuk melanjutkan perkembangannya dalam Mesya semakin diperkuat setelah Zhen Hua menjelaskan kepadanya tentang tujuan Mesya kepada Master Jiwa saat itu.
Dari semua kenalan master jiwanya, master Mesya ilahi pertama yang dia kenal adalah Mu Ye. Saat itu dia menjadi saksi Mesya ilahi Mu Ye yang kuat dengan matanya sendiri. Persyaratan minimal untuk Mesya dewa adalah bahwa bagian intinya harus dibuat dari logam peringkat dewa. Hanya logam peringkat dewa yang memungkinkan komunikasi timbal balik antara master jiwa dan Mesya dewa. Yeku pernah bertanya pada Tang Wulin, apa itu Mesya dewa? Mesya ilahi adalah kehidupan kedua master jiwa. Mu Ye akan dengan rela melepaskan kesempatan untuk menerobos ke ranah limit Douluo di masa depan untuk Mesya ilahinya. Ini jelas menunjukkan betapa dia tertarik padanya. Bagian tersulit dalam membuat Mesya ilahi adalah bahwa logam yang dimurnikan surgawi sulit didapat. Di sisi lain, Tang Wulin adalah pengrajin ilahi dari generasi yang lebih baru. Meskipun dia tidak mampu mengukur sampai paman tuannya saat ini, melakukan pemurnian surgawi sama sekali bukan masalah baginya. Dengan demikian, dia pasti akan membuat Mesya ilahi untuk dirinya sendiri di masa depan. Apalagi, tidak butuh waktu lama sebelum dia bisa mencapai itu. Meskipun basis kultivasinya meningkat dengan cepat, masih ada perbedaan antara kultivasinya dan limit Douluo. Prosesnya hampir jauh di luar jangkauannya. Terlepas dari anugerah alaminya, paling tidak dia membutuhkan waktu 10 tahun lagi atau lebih untuk kemungkinan melangkah ke alam dewa. Namun, 10 tahun ke depan akan menjadi sangat penting bagi Sekte Tang dan Akademi Shrek. Dia tidak bisa membuang waktu selama waktu itu. Oleh karena itu, ia harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kemampuannya sebaik mungkin. Armor perang dan Mesya adalah jalan pintas untuk meningkatkan kemampuan master jiwa. Ini juga merupakan tugas terpenting baginya selama periode waktu berikutnya. Hei, apa yang kamu pikirkan? Anda terlihat seperti tenggelam dalam pikiran. Sekarang giliranmu. Lan Fauzi menyenggol Tang Wulin di sisinya. Tang Wulin hanya bereaksi terhadap situasi saat ini. Dia melambaikan tangannya ke Lan Fauzi sebelum berjalan maju dengan langkah cepat dan memindai kartu identitas elektroniknya. Proses undian dilakukan secara elektronik karena metode ini membantu menghemat waktu. Segera, suara elektronik terdengar. Teknik pengujianmu adalah pergeseran segitiga. Pergeseran segitiga. Tang Wulin tidak bisa membantu sedikit mengangkat alisnya setelah mendengar teknik itu. Itu adalah keterampilan operasi Mesya yang tampak sederhana tetapi sebenarnya dipenuhi dengan kedalaman. Ling Yue yang mengajarkan teknik itu kepada Tang Wulin saat itu. Jika Master Mesya mampu mengendalikan teknik dengan mahir, itu akan sangat membantu dalam keterampilan pengoperasian Mesya Master Mesya. Apa yang disebut pergeseran segitiga mengacu pada 3 perubahan arah berturut-turut selama proses memajukan Mesya yang membentuk segitiga di udara. Persyaratan pelatihan untuk teknik ini adalah akurasinya. Pada shift terakhir, Mesya harus kembali ke titik awal sebelum shift pertamanya dan membentuk segitiga sempurna. Baru setelah itu dianggap sebagai pergeseran segitiga lengkap. Bab 1466, Impresif. Bagian yang sulit dari pergeseran segitiga terutama mencapai presisi ekstrim dalam kendali seseorang atas Mesya. Jika Mesya bergerak terlalu cepat maka Mesya dan Master Mesya harus menahan tekanan yang sangat besar. Tindakan menyelesaikan pergeseran segitiga sudah mendekati pembalikan total karena segitiga sama sisi dengan ketiga sisinya sama terdiri dari 3 sudut dalam yang kongruen masing-masing 60 derajat. Ini dapat dengan mudah menyebabkan cedera pada Mesya dan Master Mesya. Jika kecepatannya terlalu lambat, maka tekniknya akan kehilangan sifat pergeserannya. Jadi pergeseran segitiga terus-menerus sangat sederhana. Namun, masih sangat sulit untuk memanfaatkan pergeseran segitiga dengan benar sehingga Mesya mencapai kecepatan tertentu tanpa sedikit pun ketidaktepatan. Kemampuan untuk meluncurkan pergeseran segitiga yang baik adalah dasar dari kemampuan Master Mesya tingkat tinggi untuk melakukan perubahan arah di udara. Tang Wulin masuk ke Mesya kuning lain yang telah disiapkan. Saat dia duduk di dalam kabin Mesya, dia masih bisa melihat Lan Fauzi menatapnya dari jauh. Dia memejamkan mata dan membayangkan poin-poin kunci dari pergeseran segitiga di benaknya. Pada saat yang sama, ada kemungkinan yang pernah dia pikirkan di masa lalu yang baru saja muncul di benaknya juga. Karena skor totalku sudah cukup tinggi, mengapa tidak mencobanya? Bibir Tang Wulin tersenyum mendengar pemikiran ini. Mulai, mengikuti perintah suara elektronik, Tang Wulin mengoperasikan Mesya kuning untuk terbang ke udara. Dia tidak terbang dengan kecepatan tinggi seperti Qiangu Zhangting sebelumnya, tetapi dia bangkit dengan stabilitas sampai ketinggian yang ditentukan.
Dia bisa melihat sisa Mesya menjalani tes di dekatnya. Setiap Mesya menyelesaikan gerakannya, Tang Wulin telah membuka matanya dan aliran pancaran listrik berkilauan di kedalamannya. Tidak ada yang lebih cepat dari kecepatan cahaya di dunia ini. Lan Fozi tidak dapat menahan cemberut saat melihat Mesya Tang Wulin terbang dengan kecepatan rendah saat dia melihat ke atas dari tanah. Dia berpikir tentang bagaimana Tang Wulin hanya menggertak tentang menjadi master operasi Mesya. Sepertinya Tang Wulin bahkan lebih lemah dari pria lain tadi. Lan Fozi ingin menyaksikan kemampuan Tang Wulin. Di sisi lain, dia tiba-tiba melihat bahwa Mesya kuning terbang itu sepertinya tidak berfungsi saat ini. Ada lapisan pancaran listrik redup yang berkilauan di permukaannya. Baut arus listrik yang tidak stabil membuat seluruh Mesya bergetar. Bahkan pembakar jet di punggung Mesya dan di bawah kakinya menghasilkan pancaran listrik. Staf yang bertanggung jawab atas tes juga memperhatikan masalahnya. Tepat ketika mereka akan mempertanyakan Tang Wulin apakah semuanya baik-baik saja melalui komunikator, Mesya kuning itu bergerak. Retakan, guntur yang menusuk terdengar. Mesya kuning itu bahkan tidak berakselerasi sebelum ia menyerang ke depan seperti sambaran petir. Retak, retak, 3 tepukan guntur terdengar secara bersamaan. Bahkan ada efek gema yang dihasilkan dari gemuruh guntur yang tumpang tindih. Mesya kuning itu tetap pada posisi aslinya seolah-olah tidak pernah bergerak. Di sisi lain, pancaran listrik berbentuk segitiga dengan bau hangus perlahan menghilang di udara. Apa itu tadi? Ledakan. Mesya kuning tiba-tiba meledak di udara sebelum staf dan Lan Fozi bahkan bisa mengungkapkan keterkejutan mereka saat menyaksikan transformasi di langit. Puing-puing ledakan tersebar di udara dan jatuh dari langit. Untungnya, semua orang di sini termasuk juri panel dan staf adalah master jiwa dengan basis kultivasi yang memadai. Mereka lari tunggang langgang dalam sepersekian detik agar tidak tertimpa puing-puing Mesya yang jatuh dari langit. F***, Lan Fozi berteriak keras sementara lingkaran cahaya biru gelap muncul dari tubuhnya. Puing-puing Mesya yang jatuh dari langit akan segera dihancurkan ke samping oleh gaya rotasi yang aneh segera setelah puing-puing itu berada dalam jarak 3 meter dari tubuhnya. Mesya itu meledak, meninggalkan siluet kesepian di udara. Tang Wulin mengayunkan tangannya, tubuhnya terasa sedikit mati rasa karena pengalaman itu. Jika orang biasa lainnya berada di tempatnya selama ledakan tadi, orang itu secara alami juga akan pergi. Namun, ledakan sebesar ini tidak mungkin mengakibatkan kerugian sedikit pun baginya karena perlindungan Dragon Air di tubuhnya. Tang Wulin turun dari langit dan mendarat di tanah. Bibirnya menyunggingkan senyum puas. Dia telah berhasil. Pergeseran segitiga petir yang dibayangkan oleh Tang Wulin dapat dilakukan seperti yang diharapkan. Teknik tersebut tidak memanfaatkan kekuatan Mesya itu sendiri tetapi Mesya tersebut digerakkan oleh kekuatan Tang Wulin. Tentu saja ledakan itu terjadi karena daya tahan Mesya dan batas fungsionalnya. Jika ini adalah Mesya miliknya, itu tidak akan pernah meledak dalam kondisi seperti itu. Selain itu, Mesya Tang Wulin sendiri juga bisa melengkapi kekuatannya. Pergeseran segitiga petir dapat dianggap sebagai salah satu pemanfaatan yang mungkin disediakan oleh Thunderclap Netherfiend. Guntur digunakan sebagai metode penyerangan yang paling kuat sedangkan petir mewakili kecepatan tinggi. Ketika kedua entitas ini dipisahkan dan digunakan, itu akan menghasilkan efek yang lebih baik. Tang Wulin merasa sangat puas dengan hasil eksperimennya. Dia memutuskan bahwa dia dapat terus mengerjakan ini setelah dia kembali. Thunderclap Netherfiend saat ini berhubungan sangat dekat dengan Tang Wulin. Tidak hanya mencapai terobosan ke basis kultivasi 100.000 tahun dan melahap begitu banyak petir yang lezat, tetapi ia juga dapat menikmati pesta petir bencana dari bencana unsur Tang Wulin. Petir malapetaka bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan di alam dan mengandung kekuatan hukum planar. Dalam istilah yang lebih sederhana, Tang Wulin tidak hanya menempa logam peringkat dewa ketika dia terlibat dalam proses pemurnian surgawi tetapi usahanya juga sama dengan melakukan pembaptisan di pohon anggur Thunderclap Nether dengan kekuatan planar. Di sisi lain, identitasnya sebagai anak alam sudah cukup untuk melindungi tubuh Thunderclap Netherfiend sedemikian rupa sehingga bencana unsur yang dipenuhi dengan kekuatan hukum planar datang dalam jumlah terbatas sehingga hanya akan memenuhi Thunderclap Netherfiend sampai batasnya, meledak sekaligus. Ketika satu naik, yang lain jatuh. Bencana unsur menjadi makanan yang luar biasa bagi Thunderclap Netherfiend. Bagaimana ia bisa menahan diri agar tidak terpesona oleh kegembiraan? Jadi, itu hanya setia dan patuh pada Tang Wulin saat ini. Bagaimanapun,
Itu akan segera melengkapi upaya Tang Wulin. Di sisi lain, Tang Wulin hanya perlu mempertimbangkan batas daya tahannya ketika dia melakukan proses pemurnian surgawi sedemikian rupa sehingga dia tidak akan membahayakan kekuatan asal Thundercelap Netherfiend. Mempelajari cara mengontrol kekuatan asal Thundercelap Netherfiend akan memastikan bahwa tanaman anggur tidak akan melahap tanpa henti tanpa rasa kesopanan. Alasan mengapa Tang Wulin memilih identitas Blue Electric Overlord Dragon Clan justru karena dia memiliki Thundercelap Netherfiend sebagai penyembunyian terbaiknya. Sama seperti adegan yang terbentang di depan mata Lan Fozzy, Tang Wulin tampaknya memanfaatkan jiwa bela diri Blue Electric Overlord Dragon miliknya. Menakjubkan, Tang Wulin berjalan di depan Lan Fozzy dengan tangan terkatup di belakang dan ekspresinya arogan. Apakah kamu mendapat skor dari itu? Lan Fozzy menatapnya dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Itu tidak terlalu penting, kan? Saya bertanya kepada Anda, apakah itu mengesankan? Bagaimana kamu tidak mati karena ledakan itu? Lan Fozzy berputar menjauh darinya dalam sekejap dan berjalan menuju zona uji Mesya. Dia dengan lantang berkata, "Hei kamu, bukankah dia perlu memberi kompensasi karena merusak properti publik? Bagaimana kita akan menguji setelah ini?" Ekspresi wajah Tang Wulin menegang sejenak. "Hai, kamu benar-benar merepotkan." Staf kehilangan kata-kata ketika mereka melihat dua orang ini. Kartu identitas elektronik mencatat identitas Tang Wulin. Dia adalah Douluo judul 9 cincin yang berasal dari klan naga Tuan Listrik Biru. Dia melewati setiap tes sebelumnya dengan skor penuh kecuali untuk menempa. Di sisi lain, orang di belakangnya juga melewati zona pemindaian kartu elektronik dan secara kebetulan mengungkapkan identitasnya. Dia adalah Lan Fozzy, seseorang dengan kekuatan spiritual ranah spirit domain. Tidak ada keraguan bahwa kedua orang ini lebih populer bahkan di antara yang populer. Seorang juri panel telah berjalan ke arah Tang Wulin dengan tatapan yang sedikit antusias. "Yang Mulia Yulong Yue, bolehkah saya mengajukan pertanyaan?" Tang Wulin meliriknya. "Teruskan, apa itu?" Juri panel berbicara dengan bersemangat, mengenai gerakan yang diselesaikan sebelumnya saat Anda mengoperasikan Mesya, apakah tidak akan meledak jika Mesya lain dengan fungsi yang lebih kuat digunakan? Dengan kata lain, Mesya jenis apa yang mampu menahan ledakan yang dihasilkan dari pergeseran segitiga yang kamu lakukan tadi? Tang Wulin mengangkat bahu. "Itu percobaan, saya juga tidak tahu. Namun, menurut saya Mesya hitam pada dasarnya harus mampu menahan prosesnya." Petik 2. Hakim panel menghela napas lega. "Itu luar biasa. Itu sangat menakjubkan. Itu harus terkait dengan peningkatan jiwa bela diri Anda, bukan? Namun, jika kita memasang penyimpanan petir di Mesya ini yang mengubah kekuatan jiwa menjadi kekuatan petir, saya bertanya-tanya apakah kita dapat menyelesaikan gerakan perpindahan ini melalui kontrol Master Mesya." Bab 1467, Gu Yuena's Lightning Triangular Shift. Tang Wulin berkata, "Secara teoritis, itu bisa dilakukan, tetapi kecepatan operasinya harus cepat. Selain itu, semburan petir harus dikontrol dengan baik dan Mesya harus cukup tahan lama. Kalau tidak, tekniknya tidak bisa diselesaikan." Hakim panel mengangguk. "Aku pikir juga begitu. Namun, manuver perpindahan Anda luar biasa. Anda telah membuat terobosan dalam pergerakan Mesya tingkat tinggi. Saya benar-benar merasa terhormat telah menyaksikan ini hari ini. Jika memungkinkan, bolehkah saya menghubungi Anda nanti sehingga Anda dapat mendemonstrasikannya lagi untuk kami dengan Mesya yang disediakan oleh Asosiasi Master Mesya kami?" Tang Wulin mempertimbangkan dan berkata, "Kita bisa berdiskusi lebih lanjut setelah festival Juice for Aspause selesai. Aku belum bisa menjanjikan apapun padamu." Terdengar sedikit kecewa, juri panel menjawab, "Kalau begitu, saya pasti akan menghubungi Anda pada saat itu. Bolehkah saya bertanya apakah Anda telah menyebutkan manuver perpindahan Anda sebelumnya?" Tang Wulin berpikir dan berkata, "Kita bisa menyebutnya pergeseran segitiga petir." Mudah diingat, juri panel berkata, "Anda tahu, pencipta teknik besar yang dioperasikan oleh Mesya yang mengubah permainan dapat memberinya nama mereka sendiri sesuai dengan aturan asosiasi Mesya Master kami. Anda dapat menambahkan awalan ke pergeseran segitiga petir." Tang Wulin punya ide. Dia berkata, "Maka kita akan menamainya, pergeseran segitiga petir Gu Yuena. Anggap saja ini hadiahku untuknya." Hakim panel langsung tersenyum. Dia hendak menjawab ketika dia diinterupsi oleh Lan Fozzy di sisinya. Hei, kamu melanggar aturan."
Bagaimana itu diperbolehkan? Jika kompetisi ini seharusnya adil untuk semua orang, bagaimana Anda bisa memberikan hadiah begitu Anda datang ke sini? Itu tidak benar. Itu jelas tidak benar. Tang Wulin berbicara dengan nada menghina. Kamu juga harus memberikan hadiah jika kamu bisa. Bisakah kamu? Lan Fauzi sangat marah. Namun, dia menyadari bahwa dia pasti tidak mampu melakukannya setelah dipertimbangkan. Dia mendengus marah dan pergi dengan marah. Seorang petugas memanggil Lan Fauzi dari belakang. Yang mulia, Anda belum melakukan tes operasi Mesya. Lan Fauzi bahkan tidak repot-repot untuk berbalik. Itu hanya tes kecil. Saya tidak mau repot untuk mengambilnya, jadi hitung skor saya sebagai 0. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa mendengar kata-katanya. Bocah itu jelas tidak mampu mengoperasikan Mesya, namun dia membuatnya terdengar seperti di bawahnya. Agak lucu melihat Lan Fauzi berperilaku seperti ini. Hakim panel bertanya, apakah Anda yakin dengan namanya? Tang Wulin mengangguk dan berkata, itu dia. Itu pergeseran segitiga petir Gu Yuena. Baiklah. Kami akan mencatatnya. Namun, kami benar-benar membutuhkan Anda untuk melakukan teknik ini sekali lagi setelah menamainya, melihat bagaimana Mesya sebelumnya meledak. Maaf merepotkanmu, tapi tolong datang ke asosiasi Mesya Master kami nanti. Itu jebakan. Pantas saja juri panel sangat ingin mengizinkan Tang Wulin menyebutkan tekniknya. Alasan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dia akan datang dan mendemonstrasikannya untuk mereka. Baiklah. Kita akan membahas lebih lanjut nanti. Dia meninggalkan hakim panel dengan nomor kontaknya. Meskipun dia telah menyelesaikan teknik secanggih pergeseran segitiga petir Gu Yuena, menurut aturan, dia tidak akan menerima poin apapun karena dia merusak Mesya. Selain itu, hakim panel mengatakan kepadanya bahwa dia masih perlu memberi kompensasi kepada mereka atas hilangnya Mesya tersebut. Dilihat dari pengujian putaran ke-7, prosesnya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan ujian masuk untuk Shrek Academy. Tes tersebut terutama merupakan kesempatan untuk mengekspresikan diri, tidak seperti Akademi Shrek, yang menginginkan analisis komprehensif dari semua kualitas siswanya. Mereka tidak hanya menguji kemampuan mereka, tetapi juga karakter moral mereka, yang bisa dianggap lebih penting. Akademi Shrek yang dibangun kembali pasti akan mempertahankan tradisi ujian masuknya dan bahkan akan ada peningkatan. Sebenarnya, beberapa metode pengajaran dari Pulau Iblis dapat diterapkan di Akademi Shrek sampai tingkat tertentu. Itu adalah pelatihan terbaik untuk temperamen seseorang. Tentu saja, itu hanya boleh diterapkan setelah siswa mencapai usia tertentu. Beberapa kelompok siswa Akademi Shrek telah pergi ke Pulau Iblis berturut-turut. Tang Wulin dapat dengan jelas mengatakan bahwa mereka telah bermetamorfosis dilihat dari bagaimana Wu Shiduo memandang mereka. Mengapa Anda tersenyum? Apa yang membuat bahagia? Jangan berpikir bahwa kamu bisa memenangkan gadis itu hanya dengan menciptakan apa yang kamu sebut pergeseran segitiga petir Gu Yuena. Suara ganas Lan Fauzi terdengar di telinganya, mematahkan pemikiran Tang Wulin. Dia melirik Lan Fauzi dengan ekspresi lucu. Jangan terlalu memikirkan ini. Bagaimanapun, Anda tidak memiliki peluang, dan pesaing terbesar Anda ada di sisi yang berlawanan. Lan Fauzi mengerutkan kening. Jadi maksudmu mereka akan melakukan sesuatu yang licik. Jika itu masalahnya, maka keputusan harus dibuat di tingkat yang lebih tinggi. Apa yang akan kita lakukan ketika Nona Gu Yuena pada akhirnya tidak memilih kita? Tang Wulin berbicara dengan acuh tak acuh, tetap tenang. Sekalipun keputusan sudah diambil di atas, kita tetap harus melalui prosesnya. Jika Anda bisa mengalahkan Qiangu Zhangting di semua area dan Gu Yuena masih memilihnya pada akhirnya, akan sangat sulit untuk dibenarkan. Paling tidak, organisasi akan dipertanyakan kewajaran penyelesaiannya. Karena itu, saya sarankan Anda memberikan segalanya. Lan Fauzi mengangguk. Saya tidak bisa memberikan segalanya. Saya harus berhasil. Ini pertama kalinya aku jatuh cinta pada seseorang. Untuk inilah aku hidup. Tang Wulin mengangkat bahu. Dia juga satu-satunya gadis yang pernah kucintai. Dia memimpin dan berjalan ke depan setelah mengatakan itu. Sementara itu, di platform utama, Qiangu Dongfeng diberitahu tentang hasil tesnya. Pagoda Master, ledakan sebelumnya disebabkan oleh kegagalan Mesya uji untuk menahan keterampilan operasi pengguna yang kuat dalam uji Mesya. Itu sudah ditangani dan tidak ada yang terluka. Qiangu Dongfeng sedikit mengangguk. Baik-baik saja maka, hati-hati di jalan. Festival Just for Aspals telah menempatkan reputasi spirit pagoda dalam sorotan. Selain itu,
Mereka juga mendapat dukungan penuh dari federasi. Jika ada kejadian yang tidak menguntungkan, mereka akan berada dalam masalah besar. Karena itu, mereka harus memperhatikan keamanan acara. Pagoda Master, ada hal lain. Walaupun skill operasi peserta tadi sempat gagal, tapi skill operasinya kreatif. Itu sudah terdaftar sebagai gerakan kreatif. Dia akan melakukan demonstrasi penuh dengan mecha kelas atas setelah festival berakhir untuk memastikannya sebagai gerakan mecha asli. Qiangu Dongfeng tersenyum dan melirik Gu Yuena di sisinya. Dia berbicara sambil tersenyum, "Nana, sepertinya kemampuanmu untuk menarik benar-benar luar biasa. Bahkan Master Mecha yang luar biasa ada di sini untukmu, memamerkan kemampuan aslinya." Petugas itu ragu-ragu sejenak sebelum dia memutuskan untuk berbicara. "Pagoda Master," peserta menamai manuver baru itu, pergeseran segitiga petir Gu Yuena. Kali ini, bahkan Gu Yuena tertegun sejenak. Qiangu Dongfeng tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Itu langkah yang cukup berani." Namun, terkadang seorang pria harus melakukan apa yang harus dia lakukan untuk mengejar seorang wanita. Apa identitasnya? Peserta berasal dari Blue Electric Overlord Dragon Clan dan namanya adalah Yulong Yue. Dia memiliki kemampuan yang sangat kuat dan dia telah mencapai hasil yang cemerlang di tes sebelumnya. Yulong Yue, tatapan Gu Yuena tanpa sadar berubah setelah mendengar nama itu. Dia juga pernah menggunakan kata Long Yue sebelumnya. Dragon Moon, bukankah dia menamai armor tempurnya Dragon Moon Song? Itu adalah ronde ke-8. Menurut staf, putaran ke-8, ke-9 dan ke-10 akan menguji kemampuan mereka secara keseluruhan, membuat mereka lebih sulit dari tes sebelumnya. Perangkat jiwa besar telah ditempatkan di tempat pengujian putaran ke-8. Itu adalah perangkat yang paling mencolok di seluruh Coliseum karena sangat tinggi. Tampaknya tingginya lebih dari 80 meter dan dalam bentuk miniatur pagoda roh, membuatnya sangat jelas siapa pemilik tunggalnya. Tang Wulin belum pernah melihat ini sebelumnya. Pagoda roh telah mengalami banyak kesulitan untuk menyelenggarakan festival Just for Aspaus ini. Di bawah bimbingan staf, Tang Wulin dan Lan Fauzi berjalan berdampingan ke perangkat jiwa berbentuk pagoda. Selanjutnya, kamu akan dipindahkan ke tempat yang mirip dengan platform kenaikan roh. Mesin mengangkut secara acak, jadi tidak ada dua orang yang ditempatkan di lokasi yang sama. Setelah masuk, Anda diharuskan untuk tetap hidup selama mungkin. Anda akan diserang oleh makhluk jiwa yang kuat di sana. Semakin lama Anda hidup, semakin tinggi skor Anda. Tempat yang mirip dengan platform kenaikan roh. Bab 1468, 10,000 Beast Platform. Sejak Tang Wulin memasuki Akademi Shrek, dia jarang menggunakan platform kenaikan roh. Namun, dia ingat pengalamannya memperkuat jiwa rohnya di peron seolah-olah baru kemarin. Dia tidak melanjutkan karena persyaratan untuk memasuki platform kenaikan roh tingkat tinggi terlalu tinggi. Juga, menurut gurunya di Akademi Shrek, setelah jiwa roh ditingkatkan menjadi jiwa roh hitam, akan sangat sulit untuk ditingkatkan melalui platform kenaikan roh. Jiwa roh Tang Wulin adalah yang paling kuat di bidangnya masing-masing, jadi dia tidak perlu pergi ke platform kenaikan roh. Dia tidak menyangka Just for Aspaus Festival mengadakan uji coba seperti ini. Ini menarik. Tang Wulin tidak bisa tidak memikirkan dewa binatang di Tian yang dia hadapi sebelumnya. Di Tian hidup sesuai dengan nama binatang jiwa yang paling kuat. Meski sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, saat menghadapi di Tian saat itu, ia tetap menderita kerugian besar. Jika bukan karena trisula emasnya pada akhirnya, dia pasti sudah mati hari itu juga. Ketika dia memikirkan hal ini, dia ingat cakar perak raksasa yang disebutkan oleh teman-temannya. Siapa itu? Itu adalah makhluk yang mampu mengintimidasi dewa binatang. Mungkinkah ada raja binatang yang menakutkan yang tersembunyi di kedalaman hutan Great Stardow? Tampaknya Soul Beast sama sekali tidak punah. Dia menganggap bahwa jiwa binatang di dalam tidak akan lemah, karena pagoda roh harus mempersiapkan mereka untuk menguji master jiwa dengan 6 cincin ke atas seperti mereka. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk melatih dirinya sendiri. Permisi, apa nama alat ini? Tang Wulin bertanya pada seorang anggota staf. Mereka menjawab, ini adalah produk dari penelitian terbaru kami yang dipelopori oleh Nona Gu Yuena, platform 10.000 binatang. Anda akan mendapatkan manfaat yang tidak terduga dengan berlatih di sini, artinya tahap ke-8 ini juga merupakan hadiah bagi peserta festival Just for Aspaus. Anda akan mengerti begitu Anda memasukkannya. Lan Fauzi mau tidak mau memberikan pujiannya,
Nona Guyuena benar-benar cantik dalam penampilan dan pikiran yang tajam. Dia tidak hanya terlihat menyenangkan, tetapi dia juga memiliki hati dan jiwa yang murni, dan dia kuat. Dia wanita yang sempurna. Hei, tunggu, untuk apa kau begitu tidak sabar? Tang Wulin sudah berjalan menuju pintu masuk platform 10.000 binatang di depannya. Ada pintu cahaya yang tampak aneh di pintu masuk. Menurut instruksi petugas, mereka dapat memulai ujian mereka dengan berjalan melewati pintu ini. Ini tidak seperti pengalamannya sebelumnya menggunakan platform kenaikan roh. Platform kenaikan roh dihubungkan melalui instrumen. Dalam arti tertentu, itu memungkinkan roh pengguna memasuki platform kenaikan roh dengan tubuh simulasi. Namun, platform 10.000 binatang ini tampaknya membiarkan tuan jiwa itu sendiri untuk masuk ke dalamnya. Ada perbedaan penting antara keduanya. Tang Wulin tidak ragu dan berjalan langsung ke pintu cahaya. Dari pandangan Lan Fozi, dia melihat kilatan yang menyilaukan dan Tang Wulin menghilang tanpa jejak. Orang ini bergerak cepat. Dia memutuskan bahwa dia tidak bisa ketinggalan. Bagaimanapun, ini adalah ujian yang dirancang oleh Pagoda Roh untuk semua master jiwa elit. Seharusnya tidak ada yang salah dengan itu. Mengikuti jejak Tang Wulin, Lan Fozi melangkah ke pintu dan menghilang. Ruang di sekitar mereka melengkung dengan cara yang terdistorsi. Meskipun distorsinya intens, itu linier. Tang Wulin menanggungnya dan merasakan perubahan di sekitarnya dalam diam. Kekuatan spasial itu aneh dan menakutkan. Kerusakan pada jalinan ruang adalah mimpi buruk. Jika ruang hancur, energi destruktif yang mengerikan akan dilepaskan. Banyak master jiwa teratas sedang meneliti aspek ini. Dengan kekuatan spiritual ranah domain rohnya, Tang Wulin dapat dengan tenang mengalami seluruh proses transportasi. Jika tubuhnya yang sebenarnya diangkut ke platform 10.000 binatang untuk melawan binatang buas, bukankah dia akan berada dalam bahaya jika ada situasi berbahaya? Bagaimana mereka menangani masalah ini? Dia harus masuk dan melihat cara kerja alat ini dengan matanya sendiri. Sensasi diangkut terasa sangat mirip saat dia dibawa ke lembah naga di Kekaisaran Bintang Luo. Dia bertanya-tanya apakah dunia miniatur lembah naga masih ada. Tiba-tiba, tubuhnya terasa ringan dan rasa tidak berbobot segera menghampirinya. Inti jiwa di dalam dirinya berkontraksi dan mengeluarkan kekuatan jiwa saat dia menstabilkan dirinya dan melayang di udara. Dia memfokuskan semangatnya untuk melihat ke dalam dirinya sendiri sambil mengamati sekelilingnya. Tubuhnya normal, dan sepertinya tidak ada tekanan dari ruang ini. Semua kemampuannya masih utuh. Baik kekuatan spiritual maupun kekuatan jiwanya tidak terpengaruh dengan cara apapun. Basis kultivasi kekuatan jiwa Tang Wulin masih di peringkat ke-91. Tidak ada peningkatan yang substansial, tapi bukan berarti dia tidak bisa memperbaikinya. Setelah dia tidur dengan Guyuena dan kekuatan jiwanya tiba-tiba mencapai peringkat gelar Doulo, dia secara sadar menekan basis kultivasinya sendiri agar tidak tumbuh terlalu cepat. Ini karena jika basis kultivasinya tumbuh terlalu cepat, fondasinya akan menjadi tidak stabil. Tujuannya bukanlah pangkat judul Doulo. Sebaliknya, dia mencari peringkat ketuhanan visioner. Oleh karena itu, setiap langkah yang dia ambil harus memiliki landasan yang kuat. Kembali ketika dia mencapai terobosan dan mencapai peringkat judul Doulo, Tang Wulin samar-samar merasakan kondensasi dan pembentukan inti jiwa kedua di dalam lautan rohnya. Namun, itu hanya perasaan samar saat itu. Pada titik ini, inti jiwa keduanya secara bertahap terbentuk di lautan rohnya. Dengan makanan dari kekuatan spiritualnya, perlahan-lahan bergabung dengan basis kultivasi spiritual domain rohnya. Inti jiwa ini jelas berbeda dengan inti jiwa di dantiannya. Itu tidak hanya mampu memobilisasi kekuatan jiwanya, tetapi juga bisa menjadi perantara antara kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya. Itu membentuk hubungan terbaik antara keduanya. Begitu seorang master jiwa berkultivasi sampai batas tertentu, efek dari harmonisasi kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya sangat luar biasa. Banyak keterampilan tempur yang kuat adalah produk dari kombinasi keduanya. Pada gilirannya, lautan roh dengan nutrisi dan perlindungan kekuatan jiwanya dapat melepaskan energi spiritual yang lebih kuat saat digunakan. Domain spiritual Tang Wulin menjadi lebih stabil saat inti jiwa kedua ini mulai terbentuk. Tang Wulin juga menjadi lebih mudah untuk mengendalikannya. Sejauh matanya bisa melihat, ini adalah dunia yang penuh dengan kehidupan. Keakraban yang intens menyapu dirinya. Hutan besar Bintang Dou. Wajah Tang Wulin memiliki ekspresi yang aneh. Belum lama ini,
Dia membawa teman-temannya ke hutan Great Stardow dan mereka lolos dari kematian. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat kembali ke hutan Great Stardow ketika dia berpartisipasi dalam festival Just for Us. Ini sangat menarik. Apakah platform 10.000 binatang ini virtual atau nyata? Itu pasti dibangun dengan mempertimbangkan Great Stardow Forest. Tang Wulin tidak akan pernah salah mengartikannya sebagai hutan lain. Dia adalah anak alam. Dia memiliki indera yang tajam untuk aura kehidupan alam. Hutan Great Stardow memiliki auranya sendiri, aura yang sama yang bisa dia rasakan dari tempat ini. Namun, meskipun tampaknya itu adalah hutan Great Stardow, ketika dia melihatnya secara detail, dia menyadari bahwa itu tidak memiliki struktur yang asli. Ini pasti ruang tertutup yang unik. Pagoda roh telah memodifikasinya dan entah bagaimana membuatnya tampak seperti sekarang. Perubahan seperti itu saja sudah cukup mengejutkan. Siapa yang tahu berapa banyak sumber daya yang digunakan untuk ini? Jumlah kekayaan ini seperti yang diharapkan dari spirit pagoda. Lembah naga adalah dunia mini yang terbentuk secara alami. Paling-paling, Sekte Tang hanya menemukan kunci untuk memasuki lembah naga dan tidak akan pernah memodifikasinya begitu saja. Di lembah naga, makanan dari jiwa naga dan awan naga menyediakan lingkungan pelatihan yang efektif bagi para master jiwa. Tingkat peningkatan cepat Tang Wulin pasti terkait dengan 3 tahun yang dia habiskan untuk mengubur tulang naga. Tubuhnya disublimasikan selama periode itu. Kalau tidak, dia akan tertekuk di bawah dampak energi yang dibawa oleh segel Raja Naga Emas. Dia sangat menyukai tempat yang penuh dengan aura kehidupan ini. Tang Wulin menghirup udara segar dalam-dalam. Terlepas dari apakah itu nyata atau virtual, tetap nyaman untuk menghirupnya. Tepat ketika dia bersiap untuk turun ke hutan, kicauan burung yang keras tiba-tiba datang dari suatu tempat di atas kepalanya. Sesuatu tiba-tiba mengagetkannya. Dia mengangkat kepalanya secara naluriah untuk melihat dan melihat seberkas cahaya hijau menyerbu ke arahnya dengan kecepatan kilat. Itu cepat. Sinar cahaya itu seperti sambaran petir berwarna hijau. Itu muncul tiba-tiba dan tumbuh lebih besar dalam sekejap. Tang Wulin tidak berani menghabiskan waktu. Dia menyilangkan tangan di depannya untuk membela diri, dan cahaya keemasan keluar dari dalam tubuhnya. Udara naga, ledakan, kekuatan tumbukan membuatnya terguncang. Namun, lampu hijau juga dipengaruhi oleh dragon air dan dibelokkan. Tang Wulin hanya bisa melihat bahwa itu adalah burung hijau kolosal. Itu memiliki penampilan yang hidup dengan lebar sayap sekitar 5 meter. Tubuhnya seluruhnya hijau biru, seolah-olah dipahat dari batu giok. Mata zamrudnya berkedip-kedip dengan sinar yang tajam dan cakar baja di bawah perutnya bersinar menakutkan. Bahkan ujung sayapnya tampak seperti bilah tajam. Ini adalah burung giok hijau. Itu adalah binatang jiwa yang telah punah sejak lama. Burung giok hijau dikenal karena temperamennya yang berang. Itu akan menyerang makhluk hidup apapun yang melintasi jalannya. Namun, hal yang menarik adalah bahwa makhluk jiwa ini adalah herbivora. Makanannya terutama terdiri dari buah-buahan dan biji rumput. Bab 1469, Silly Bird. Translator, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Green Jade Bird dan Thundercelap Netherfin memiliki beberapa kesamaan. Salah satunya adalah kecenderungan mereka untuk menghancurkan diri sendiri. Ketika Green Jade Bird berkultivasi hingga peringkat 100.000 tahun, hampir tidak ada kemungkinan ia akan bertahan. Mereka akan berubah menjadi giok dan berubah menjadi batu permata besar. Batu permata itu akan memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sejak zaman kuno, mereka disimpan sebagai koleksi oleh para bangsawan. Meskipun demikian, kepunahan burung giok hijau tidak terkait dengan aktivitas manusia. Karena sifatnya yang pemarah, mereka sering menyerang spesies mereka sendiri sehingga menyulitkan mereka untuk berkembang biak. Menurut teks Akademi Shrek, itu adalah spesies penghancur diri. Pada akhirnya, mereka adalah penyebab kepunahan mereka sendiri. Justru karena ingatan Tang Wulin yang jelas tentang pernyataan ini, dia mengingat binatang jiwa ini. Seperti Thundercelap Netherfin, kecenderungan Soul Beast untuk menghancurkan diri sendiri membuat mereka sulit melampaui 100.000 tahun. Namun, mereka sangat kuat. Burung giok hijau memiliki daging es dan tulang giok. Kualitas tubuhnya paling mendominasi di antara semua burung. Mereka juga memiliki kekuatan spasial tertentu. Serangan mereka hampir tidak bisa ditangkis. Tubuh mereka adalah senjata yang paling tangguh. Sayangnya untuk burung giok hijau, ia bertemu dengan Tang Wulin yang kualitas tubuhnya lebih menakutkan daripada dirinya sendiri.
Serangan mendadaknya diblokir. Tang Wulin bahkan tidak punya waktu untuk menikmati keindahan burung giok hijau ketika meluncurkan serangan lain. Itu menyesuaikan tubuhnya dan ada kilatan lampu hijau. Itu mengepakkan sayapnya dan melepaskan jeritan tajam. Lampu hijau langsung mencapai Tang Wulin. Kali ini, Tang Wulin sudah siap. Cahaya ungu kebiruan melintas di matanya. Dia mengepalkan tangan kanannya dan melemparkan pukulan. Tiba-tiba, suara guntur yang berderak terdengar. Tang Wulin melayang dengan mantap di udara sementara Green Jade Bird membeku di depan tinjunya. Lampu listrik dengan rona ungu kebiruan melingkari tubuhnya. Detik berikutnya, tubuhnya yang sangat besar jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Meskipun Green Jade Bird kuat, basis kultivasinya tidak lebih dari 10.000 tahun. Itu bukan tandingan Tang Wulin ketika dia siap. Namun, Tang Wulin tidak membunuhnya. Itu adalah kesempatan luar biasa untuk bertemu dengan binatang jiwa yang telah punah apalagi memiliki niat untuk membunuhnya. Tang Wulin dengan cepat turun ke hutan. Meskipun dia percaya diri dengan kekuatannya, selama studinya di Akademi Shrek, gurunya telah mengajarinya bahwa dia tidak boleh melayang di udara di atas hutan dengan monster jiwa. Di udara, dia akan diserang oleh makhluk jiwa yang terbang dari atas sementara makhluk jiwa yang bersembunyi di hutan akan melancarkan serangan ke langit juga. Karenanya, bahaya yang dia hadapi akan jauh lebih besar. Secara relatif, untuk binatang jiwa tanah, hutan adalah tempat teraman. Secara umum, Soul Beast bersifat teritorial. Ini berlaku untuk jiwa binatang yang tinggal di hutan juga. Sebagian besar, seorang master jiwa hanya akan menghadapi satu jenis binatang jiwa pada satu waktu. Saat ini, Green Jade Bird tergeletak di tanah. Tubuhnya berkedut, sementara mata hijau birunya masih menatap Tang Wulin. Mereka dipenuhi dengan kemarahan. Diam, kau benar-benar burung bodoh. Apakah kamu tidak tahu bagaimana mengejar keberuntungan dan menghindari bencana? Tang Wulin menggelengkan kepalanya saat dia melangkah ke burung itu. Bukankah cobaan ini tentang bertahan di tempat ini selama mungkin? Tang Wulin tidak keberatan melakukan itu. Dia akan memperlakukan ini sebagai pengalaman tinggal di hutan Great Stardoll. Senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum Tang Wulin semakin lebar. Dia menyukai lingkungan ini. Rasanya menyenangkan untuk bersantai setelah semua yang dia lalui. Akhir-akhir ini, dia telah dibor sampai mati oleh tuan pamannya. Terlepas dari ketekunannya, ketika dia memikirkan tuan pamannya yang tegas beberapa hari terakhir ini, otot wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Dia lebih suka tidak mengunjungi kembali kenangan itu. Secara alami, dia tidak tahu betapa bahagianya Zhen Hua tersenyum di asosiasi pandai besi saat ini. Tang Wulin melangkah maju mengabaikan Green Jade Bird. Setelah dia mengetahui tentang nasib dari Soul Beast, dia tidak dapat menemukannya dalam dirinya sendiri untuk menyakiti Soul Beast lainnya. Meskipun ada kemungkinan besar bahwa jiwa binatang di sini adalah virtual, dia benar-benar tidak ingin menyakiti mereka. Dunia itu seimbang. Jumlah binatang jiwa yang masih hidup di benua itu sangat rendah. Jika jiwa binatang benar-benar punah, tidak ada yang tahu masalah apa yang akan muncul. Kepunahan jiwa binatang buas secara bertahap dan gangguan keseimbangan ekosistem dikaitkan dengan layunya pohon emas kuno. Dia yakin bahwa itu karena kekuatan hidup yang melemah di bintang Douluo sehingga benih kehidupan tumbuh sangat lambat. Ketika hutan baja meluas dari hari ke hari, itu mengakibatkan kehancuran terus-menerus dari ruang yang menjadi tempat bergantung manusia dan makhluk jiwa untuk bertahan hidup. Meskipun bintang Douluo adalah dunia yang besar, ia mungkin akan runtuh seperti dunia yang lebih kecil ketika kehancuran yang dihadapinya menjadi terlalu besar. Semakin banyak basis kultivasinya meningkat, semakin dalam Tang Wulin merasakan ini. Secara alami, para pejabat tinggi di federasi juga menyadari hal ini. Namun, mereka tidak memikirkan cara untuk memperbaiki situasi saat ini. Lagi pula, umat manusia sudah terbiasa dengan cara hidupnya saat ini. Kemajuan teknologi juga belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Oleh karena itu, daripada memulihkan lingkungan, lebih mudah untuk menemukan lingkungan yang cocok untuk dikembangkan dan ditinggali. Begitulah cara agenda eksplorasi ruang angkasa diangkat, termasuk perang invasif yang dilancarkan melawan benua Star Luo dan Dou Spirit. Propaganda federasi adalah mewujudkan perjalanan luar angkasa dalam 100 tahun dan menemukan planet yang cocok untuk ditinggali. Mereka akan menyelesaikan migrasi besar-besaran dalam 1000 tahun sebelum semua sumber daya benar-benar habis. Oleh karena itu, hampir semua penelitian difokuskan pada tujuan ini. Namun, bahkan jika itu mungkin,
apakah Soul Beast akan menjadi sejarah di dunia? Banyak intelektual tidak sependapat dengan pandangan ini. Tujuan Pagoda Roh adalah untuk memperbaiki situasi agar jiwa binatang memiliki lebih banyak ruang untuk hidup. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa meramalkan bahwa mereka akan terlibat dalam kepunahan jiwa binatang sebagai gantinya. Saat memikirkan semua ini, Tang Wulin merasa tertekan. Dia bukan lagi murid Akademi Shrek seperti dulu. Dia adalah Master Sekte dari Sekte Tang dan Master Paviliun-Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek. Dengan kekuatannya, dia harus bekerja keras untuk mencoba dan mengubah situasi. Yang terpenting adalah mengubah sikap masyarakat dari sudut pandang fundamental. Tidak dapat disangkal, ada kebutuhan untuk mencari habitat lain. Namun, apa yang harus mereka lakukan sekarang adalah melindungi lingkungan Douluostar terlepas dari biayanya dan tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut, sehingga generasi mendatang dapat terus hidup di lingkungan tersebut. Ketika dia memikirkan semua ini, tatapan Tang Wulin perlahan menjadi ditentukan. Motifnya untuk berkultivasi tanpa lelah pada awalnya adalah untuk menjadi master jiwa. Awalnya untuk mencari orang tuanya, setelah itu semua kerja kerasnya kemudian untuk tujuan jangka panjang, untuk kelangsungan benua. Ketika dia memegang jabatan yang berbeda, tanggung jawab yang dia pikul juga berbeda. Tidak, kau, suara tidak menyenangkan datang dari depan. Tang Wulin tiba-tiba merasakan sekelilingnya menjadi gelap. Seolah-olah cahaya telah tersedot. Dengan semakin gelapnya hutan, dia melihat banyak pasang mata. Mereka merah-merah seolah-olah api menari-nari di dalamnya. Dia tidak harus melihat tubuh mereka. Tang Wulin sudah tahu apa yang dia hadapi. Monyet api malam gelap. Mereka adalah binatang jiwa komunal. Mereka seharusnya sudah punah juga. Hati Tang Wulin dipenuhi dengan kesedihan. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga ke langit. Mengaum. Raungan naga yang menggema itu memekakkan telinga. Seluruh Great Stardow Forest tampak berguncang kuat karenanya. Gelombang suara raungan menyebar jauh dan tiba-tiba terdengar seperti guntur. Kekuatan naganya yang kuat juga meledak dari tubuhnya. Area di sekitarnya tampak cerah dengan cepat. Sepasang mata berapi-api menghilang dari pandangan. Monyet api malam gelap terampil dalam berburu paket. Namun, mereka juga pengecut dan lebih lemah secara individu. Raungan naga dengan kekuatan naga yang dilepaskan dari tubuh Tang Wulin sudah cukup untuk menakut-nakuti mereka. Bab 1470, Sold All Soul Beasts Be Killed. Setelah menakuti monyet api malam gelap, Tang Wulin menunjukkan senyum tipis. Ini lebih seperti hutan Great Stardow. Ada binatang buas di mana-mana. Hutan Great Stardow dipenuhi dengan kehidupan. Jika tempat itu telah dibangun kembali dengan setia mengikuti hutan Great Stardow yang sebenarnya, dia seharusnya berada di wilayah luar berdasarkan situasinya saat ini. Burung giok hijau adalah binatang jiwa 1000 tahun dan kawanan monyet api malam gelap barusan seharusnya menjadi binatang jiwa 100 tahun. Mungkin ada monster 1000 tahun di antara mereka juga. Namun, mereka tidak terlalu menjadi ancaman baginya. Dia memutuskan untuk memperlakukan ini sebagai perjalanan liburan. Tang Wulin tidak sengaja menentukan arah. Dia melanjutkan di sepanjang bantalan yang sewenang-wenang. Saat ini, dia mendengar suara gemuruh. Itu tidak datang dari jiwa binatang. Itu adalah raungan manusia. Ledakan. Di suatu tempat 100 meter di sisinya, sebuah pohon besar tiba-tiba tumbang dengan suara keras. Sosok besar dan tinggi melompat ke langit. Sosok itu diselimuti api merah menyilaukan dan mengacungkan kapak besar saat turun dari langit. Saat pohon besar itu tumbang, seekor kera raksasa berwarna coklat terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Kapak pertempuran yang menyala diarahkan padanya. Tampaknya kera raksasa tidak akan bisa lolos dari serangan itu dan akan kehilangan nyawanya karena kapak perang. Tang Wulin mengerutkan kening. Dengan gerakan cepat, dia muncul di hadapan kera raksasa. Dia bisa melintasi jarak 100 meter dalam sekejap mata. Dentang, kapak perang yang menyala itu jatuh, tapi mengenai tangan besar yang berkelap-kelip dengan cahaya listrik. Bahkan dengan momentum kapak, kekuatan guru jiwa, dan nyala api yang membara, itu dihentikan oleh tangan besar bersisik yang berkelap-kelip dengan sinar ungu kebiruan. Kapak itu bahkan tidak bisa bergerak 1 inci lebih jauh. Saat ini, Tang Wulin dapat dengan jelas melihat penampilan orang tersebut. 8 cincin jiwa bersinar di tubuhnya, 2 kuning, 3 ungu, dan 3 hitam. Itu adalah kombinasi cincin jiwa yang luar biasa. Dia tampak berusia 40-an. Lengannya terbuka, dan ototnya yang seperti granit terlihat jelas.
Matanya berkilat dengan tatapan galak. Ketika kapaknya diblokir oleh Tang Wulin, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Dalam waktu singkat, keterkejutan berubah menjadi kemarahan. Menyingkir, apa kau sudah gila? Tang Wulin menjawab, itu telah kehilangan kemampuannya untuk melawan. Mengapa Anda harus membunuhnya? Pria kekar itu berkata dengan marah, omong kosong, itu adalah jiwa binatang. Itu menyelinap pada saya sekarang. Aku harus membunuhnya, tentu saja. Apakah ada yang salah dengan otak Anda? Bukankah binatang buas di platform 10.000 binatang ini disiapkan untuk kita bunuh? Mereka hanyalah tubuh energi. Tang Wulin menjawab dengan dingin, Soul Beast ini sudah lama punah di dunia nyata. Ini hanya simulasi. Kami benar-benar telah mendorong mereka ke dalam kepunahan. Anda tahu mereka hanyalah tubuh energi. Jadi, mengapa Anda harus bersikeras membunuh mereka? Apakah ada kebutuhan untuk itu? Mengapa kamu mengatakan omong kosong sebanyak ini? Enyahlah. Saat dia mengatakan ini, pria kekar itu menarik jiwa bela dirinya Flame Battle Axe dengan kuat. Dia berusaha merebutnya kembali dari Tang Wulin. Namun, kapak perangnya tampaknya terbuat dari perunggu dan besi. Itu tetap di tangan Tang Wulin. Ini, ekspresi pria kekar itu sedikit berubah. Dia menarik napas dalam-dalam dan cincin jiwa keenamnya bersinar terang. Lidah api naik dari tanah di sekitarnya seperti naga raksasa yang melonjak liar ke kapak perangnya. Kapak perangnya langsung berubah menjadi putih pijar. Udara di sekitar mereka terdistorsi karena suhu tinggi. Saat dia menghadapi pria dengan temperamen liar, mata Tang Wulin bersinar dengan dingin. Dia bergumam, sama saja. Saya ingin melihat bagaimana platform 10.000 binatang ini melindungi Master Jiwa. Saat dia mengatakan ini, tubuhnya bersinar terang dengan sinar ungu kebiruan. Raungan naga yang nyaring terdengar. Tangannya yang memegang Battle Axe tiba-tiba menjadi bersisik dan muncul cakar tajam. Lapisan sinar biru keemasan yang tampaknya memiliki substansi menyembur keluar. Dengan mendengus, sinar biru keemasan meledak. Ledakan, pria kekar itu merasakan energi menakutkan yang tak tertandingi mengalir keluar dari orang di depannya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah pikirannya sendiri membeku. Sepertinya ada dinding baja yang jatuh ke arahnya, menghancurkannya karena beratnya. Flame Battle Axe-nya hancur seketika. Kekuatan yang mengerikan itu menghancurkan Dragon Air, Thunderclap Netherfin, dan kekuatan spiritual. Itu adalah 3 dalam 1. Ledakan guntur naga. Itu adalah serangan asli Tang Wulin yang terinspirasi oleh gaya bertarung Blue Electric Overlord Dragon Clan. Ketika dia menjadi judul Douluo, dia bisa mencapai banyak keterampilan yang sebelumnya tidak bisa dia lakukan. Ledakan, 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 ledakan. Pria kekar itu merasakan guntur meletus di dalam dirinya. Dia merasa seolah-olah jiwanya akan hancur berkeping-keping. Dia melindungi tubuhnya dengan kekuatan jiwa 8 cincinnya. Dengan hanya 3 serangan, kekuatan jiwa yang dia gunakan untuk melindungi tubuhnya tersebar. Dia benar-benar kewalahan. Yang lebih menakutkan adalah mati rasa yang dia rasakan yang menyebabkan dia tidak merasakan sakit apapun. Meskipun demikian, dia bisa dengan jelas merasakan petir yang mengerikan memasuki tubuhnya. Juga, tangan Tang Wulin yang memegang kapak tempurnya memiliki daya isap yang kuat. Dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Dia hanya bisa melihat saat tubuhnya perlahan dilahap oleh petir. Pada saat ini, seluruh ruang bergetar hebat. Seberkas cahaya kehijauan redup berkilau saat turun dari langit. Itu menyinari pria kekar itu dan menjauhkan petir darinya. Detik berikutnya, pria kekar itu seperti angsa liar yang terbang ke dunia gaib. Dia menghilang tanpa jejak. Tang Wulin sedikit mengernyit. Cahaya listrik di tubuhnya berangsur-angsur meredup. Diam-diam, dia merasakan fluktuasi berkas cahaya. Itu istimewa dan tampaknya merupakan kekuatan dari beberapa hukum alam yang bekerja. Itu telah memukul mundur serangannya pada pria kekar itu dan secara paksa membawanya pergi. Bisakah luka disembuhkan dengan cara ini? Saya pikir tidak. Bagaimanapun, ini berbeda dari platform kenaikan roh. Dia juga tiba-tiba menyadari. Jika serangannya lebih kuat di mana dia membunuh lawannya secara instan, kekuatan alami ruang ini tidak akan mampu melindungi lawannya. Seperti yang diharapkan, tidak akan ada pembunuhan orang di sini. Itu pasti ruang planar kecil dan bukan realitas virtual. Efek Dragon Thunder Blast sangat bagus. Namun, lawannya tidak tahu bahwa agar Tang Wulin melepaskan kekuatan maksimum Dragon Thunder Blast, dia harus melakukan kontak dengan targetnya.
Jika targetnya menjaga jarak tertentu darinya, kekuatan Dragon Thunder Blast akan jauh lebih lemah. Ketika Tang Wulin berbalik untuk melihat di mana jiwa kera itu berada, jiwa binatang yang terluka itu telah melarikan diri, seperti angsa liar, ke dunia yang tak terlihat. Yah, itu adalah binatang jiwa. Itu wajar untuk melarikan diri ketika memiliki kesempatan. Ada kilatan cahaya dan pria kekar itu muncul kembali di pintu keluar tahap ke-8. Saat ini, dia memiliki bau terbakar. Kepulan asap bahkan bisa dilihat saat dia bernapas. Seluruh tubuhnya lumpuh. Dia berbaring lemas di lantai, tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Anggota staf dan master jiwa sistem pemulihan bergegas maju dan memberinya perawatan darurat. Mereka berhasil menjaga kondisinya tetap terkendali. Sebenarnya, Tang Wulin menahan kekuatannya. Dia tidak melepaskan Dragon Thunder Blast dengan kekuatan penuh. Kalau tidak, pria kekar itu akan kehilangan nyawanya karena dia lengah. Ketika dia akhirnya menarik napas, pria kekar itu dipenuhi ketakutan. Siapa pemuda yang tampaknya berusia 20-an itu? Dia pasti memiliki kekuatan limit Douluo. Meskipun saya seorang pemula di dunia 8 cincin, saya adalah seorang ahli Soul Douluo sejati. Untuk berpikir bahwa aku bahkan tidak bisa berdiri sendiri dalam satu putaran. Ini tidak bisa dipercaya. Ini menakutkan, terlalu menakutkan. Dia tidak akan pernah tahu bahwa dia telah menghadapi Master Sekte Tang Sekte saat ini. Apa yang dia alami adalah kombinasi dari Dragon Air milik Tang Wulin dan kekuatan petir yang menakutkan dari Thundercelap Netherfin yang berusia ratusan ribu tahun. Bahkan Tang Wulin sendiri hampir menderita kerugian besar saat menghadapi Thundercelap Netherfin. Thundercelap Netherfin telah berevolusi beberapa kali sejak itu. Saat ini, Tang Wulin harus ekstra hati-hati saat menggunakan kekuatannya. Itulah betapa menakutkannya kekuatannya. Meskipun Dragon Thunder Blast adalah keterampilan jiwa asli Tang Wulin, kekuatan-kekuatannya setara dengan keterampilan jiwa cincin jiwa ke-8 Tang Wulin sendiri. Itu setara dengan serangan habis-habisan ketika dia dalam mode avatar jiwa bela dirinya. Keberuntungan busuk pria kekar itu adalah bahwa dia kebetulan menjadi subjek ujian untuk keterampilan jiwa Tang Wulin dan seluruh pesawat kecil. Lan Fauzi berjalan-jalan di hutan besar. Di wajahnya terlihat penasaran. Ini adalah pertama kalinya dia berjalan di hutan yang rimbun. Namun, dia sangat menyukai tempat-tempat yang dipenuhi dengan aura kehidupan. Rasanya luar biasa. Meskipun tidak begitu cocok untuk saya, sangat menyenangkan berada di lingkungan seperti itu. Aku bertanya-tanya apakah jiwa binatang buas di benua itu benar-benar hidup di lingkungan seperti itu. Dengan aura kehidupan yang padat, saya benar-benar memiliki keinginan untuk berkultivasi. Aku ingin tahu kemana orang itu dipindahkan. Akankah kita bertemu satu sama lain? Mengapa lebih gelap di depan? Pohon anggur yang sangat besar. Saat dia berjalan, Lan Fauzi mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Dia tiba-tiba melihat pohon anggur raksasa tidak jauh di depannya. Ada kuncup besar di ujung tanaman merambat. Lapisan luar kuncup berwarna hijau tua, tetapi ujungnya berwarna merah cerah. Mereka tampak seperti mereka siap untuk mekar. Ketika kuncup sebesar itu mekar, bunganya harus berdiameter lebih dari 5 meter. Sungguh tanaman yang aneh. Pohon anggur itu tingginya lebih dari 15 meter. Kuncupnya yang besar bergoyang dengan lembut yang membuatnya terlihat menarik.